Oke, shalom, selamat malam semuanya. Maaf menunggu terlalu lama. Oh, ya. Oke, malam hari Ya, ini kita akan bahas satu tema, apakah Isa dan Yesus itu sama? Karena kan banyak banget orang berpikir ya, termasuk orang awam lah istilahnya berpikir kalau Isa dalam Al-Quran itu sama Yesus dalam Alkitab itu sama. Tapi kita akan teliti, benar nggak sih sama? Nah, ada tamu saya hari ini, Mas Didit Juli, channel YouTube-nya juga Mas Didit Juli ya, namanya ya Mas ya? ya, ya, betul, betul. Jangan lupa kunjungi dan dukung. Sudah banyak lah video-videonya juga. Biasanya pakai data-data dari Apokripa ya Mas ya? Ya, betul. Saya lebih berapologet dengan halus, tapi menunjukkan bukti-bukti Ya. dari sejarah. Karena kalau kalau Alkitab orang bisa membantah kan, oh itu kan Alkitabmu. Tapi kalau sejarah yang berbicara, mau apa lagi? Ya, memang kalau apologetika itu lebih bagusnya pembuktian ya Mas ya sebenarnya. Iya, betul. Seperti yang Oh, dilakukan Pak Bambang Nursena dan kawan-kawannya. oh iya. Oke, kita langsung to the point aja. Kita langsung masuk di apakah Isa dan Yesus itu sama. Nah, menurut Mas Didit ini sama nggak Mas? Isa sama Yesus nih Mas? Ya, kalau menurut saya, kalau Isa dengan Yesus itu adalah nama yang sama. Tapi kalau Isa di dalam Islam dengan Yesus di dalam Kristen, baru itu berbeda, Mas Bro. Tapi Oh, kan berbeda orang ya kadang Mas? kan berpikirnya, iya, kan orang berpikirnya gini, ah, kan sama aja, sama-sama Isa. Gitu kan. Nah, makanya jangan jadi orang yang anti kronologis, seperti yang Mas Luis bilang kan. Jangan anti Iya, kronologis iya. lah, belajar dari sejarah supaya tahu kenapa ini berbeda, begitu ya. Kalau orang yang nggak tahu ya dibilang sama aja. Nah, jadi gini, Pak Bambang kan pernah bilang sebenarnya yang ditunjuk Isa menurut Muhammad itu menunjuk kepada Yesus. Sebenarnya kan begitu ya, Mas ya. Inginnya Iya, menunjuk kepada betul. Yesus, tetapi pada uh, intinya jadi beda gitu loh. Kenapa kok jadi beda gitu loh, Mas? Yang membedakan apa sebenarnya? Membedanya karena sebenarnya ya saya setuju dengan apa yang Pak Bambang sampaikan bahwa Isa di dalam Al-Quran itu sebenarnya dia ingin menceritakan tentang pribadi Yesus yang ada di dalam Kristen atau di dalam Alkitab. Ya, Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya justru yang diceritakan salah dan akhirnya bisa disimpulkan bahwa Isa yang di dalam Islam itu berbeda. Nah, kita bisa melihat dari sisi kronologisnya dulu gitu kan. Nah, ya, ya, ya. apakah apakah Isa di dalam Quran dan Yesus atau Isa di dalam Kristen itu sama? Jadi saya mau bahas dulu tentang nama-nama Yesus di dalam berbagai bahasa, jadi supaya tidak asing ya. Nah, di Ya, oke. dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu punya nama yaitu Yehoshua, atau biasa Hmm, lengkapnya kan Yehoshua Hamasyah, karena Hamasyah ini kan ya. gelarnya. Kemudian di dalam bahasa Aramaiknya itu diberi nama Yeshua. Ya, jadi uh, apa bahasa Ibrani dengan bahasa Aramaik ini sebenarnya sama, cuman Aramaik adalah bahasa Ibrani modern. Jadi biasa kalau nama-nama itu dipanggil dengan lebih lebih singkat. Jadi Yeshua menjadi Yeshua. Tapi di Hmm, dalam bahasa kitab Peshitta yang berbahasa Aramaik itu yang biasa dipakai oleh orang-orang Kristen Arab itu mereka sudah mengalami transliterasi bahasa lagi menjadi ISO. Nah, ini sudah berbeda lagi ya. Nanti dari ISO inilah akan berubah ke bahasa Arab menjadi Isa. Nah, saya lanjutkan ke dalam bahasa tadi Aramaiknya sudah, kemudian bahasa Yunaninya adalah Iesus dan bahasa hmm. Arabnya Isa. Kemudian tapi orang Kristen Arab itu tidak memanggil Yesus dengan Isa, tapi dengan sebutan Yashua. Nah, kenapa begitu? Yaitu tadi karena orang Kristen Arab tidak mau menyebut nama Isa belakangan ini karena tidak mau sama dengan orang yang Islam ya. Orang Kristen Arab mengambilnya dari
bahasa Aramaik. Jadi Yashua itu perbedaannya ya. Tapi apakah orang Kristen Arab tidak tahu Isa itu Yesus? Tahu. Jadi sama-sama tahu mereka. Jadi itu Ya. dari bahasanya seperti itu. Jadi kita bisa memahami bahwa dari nama-nama ini baik Yehoshua, Yeshua, kemudian Yesus, Iso, Isa itu adalah nama dari pribadi yang sama yaitu Yesus. Tapi Ya. bukan Yesus yang ditulis di dalam Al-Quran. Nah, itu jelas-jelas berbeda. Ya, itu kalau dari segi nama ya, Mas. Kira-kira arti dari nama itu sendiri apa? Arti dari nama Nah, Yesus gitu loh, Mas. arti nama Yesus, sebenarnya nama Yesus itu kan bukan nama pemberian orang tuanya ya. Kalau orang-orang kan bisa biasanya bilang, oh Yesus itu kan nama pemberian dari orang tuanya gitu. Nah, itu salah besar, salah kaprah. Kalau kita melihat di dalam Matius 1 ayat 21, nama Yesus itu adalah pemberian dari Allah sendiri. Nah, bisa dilihat di sana. Dan nama Yesus dalam bahasa Ibrani-nya, Yehoshua, itu berasal dari dua kata, yaitu Yasha, yang artinya menyelamatkan, dan juga Yehu dari Yahweh menyelamatkan. Jadi Yosua itu artinya Yahweh menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Nah, itu Jadi artinya. memang Jadi arti nama ini dikaitkan dengan penyelamatan ya. Visi Yesus sendiri yang menyelamatkan manusia begitu ya, Mas? nah, betul. Jadi dari namanya itulah makanya di dalam Matius 1 ayat 21 itu dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, di penyelamatan. Jadi kalau orang berpikir mengenai Yesus itu tujuannya bukan untuk menyelamatkan, ya jelas salah. Karena arti namanya sendiri kan menyelamatkan ya, Mas ya. Iya, betul. Dari nama Yesus Gitu ya. saja itu sudah artinya bahwa Yahweh menyelamatkan atau Yahweh adalah keselamatan itu sendiri. Ya. Oke, mungkin bisa langsung ke spesifiknya itu perbedaannya. Perbedaan antara Yesus di dalam Alkitab tentunya dengan Isa. Karena saya berpikir begini, kalau orangnya sama, pasti kisahnya sama kan begitu ya. Kayak misalnya Luis Prasetyo, nama YouTube-nya ya Luis Prasetyo, dia lahir di Jawa begitu. Tapi kalau ada nama Luis Prasetyo lagi satunya, tapi dia lahirnya di Manado misalnya begitu, pasti itu orangnya beda kan. Kalau saya sih berpikirnya Ya, ya, begitu. Nah, ya, kira-kira yang beda karena membedakan apa gitu antara Yesus dan Isa ini sendiri? ya betul sih karena ada nama di dunia ini juga ada banyak nama Yesus kan. Pemain bola aja namanya Yesus Navas. Orang Timor Leste aja Ya. lahir di Timor Leste aja marganya De Jesus. Jadi banyak sekali. Jadi Ya. belum tentu Yesus yang lahir di Amerika, lahir di Timor Leste, lahir di Indonesia itu adalah Yesus yang dari Nazaret itu, gitu kan. Nah, itu juga berlaku bahwa Isa di dalam Kristen juga belum tentu Isa yang ada di dalam Quran. Kenapa? Karena dari silsilah dan sejarah kehidupan Yesus dengan atau Isa Al-Masih yang Isa alaihissalam yang ada di dalam Quran itu sangat berbeda. Yang pertama di dalam Quran Isa ini adalah disebutkan adalah Ibnu Maryam. Nah, Maryam adalah anaknya Imron. Di Yesus sudah jelas silsilahnya. Yesus itu ikut dari silsilah bapaknya kan. Yesus anak runtut bisa dilihat di dalam Alkitab sangat jelas silsilahnya. Dari silsilahnya aja sudah berbeda. Kemudian di dalam Islam itu ada cerita tentang kisah Tunggu Maria Mas, itu sebelum masuk dipelihara ke di situ Mas. Baitul. Tunggu. Sebelum masuk ke situ tadi mungkin bisa dipertajam. Jadi Yesus di dalam Alkitab ini kan lebih sering ditunjukkan pada anak Daud ya. Yesus anak Daud, anak Abraham gitu ya. Nah, tapi maksudnya kalau di dalam Ya, betul. Al-Quran kan Isa itu lebih dikatakan sebagai anaknya Maryam. Maryam di situ kan dibilang saudaranya Harun ya. Saudara Harun anak Imran ya, Imran. Ya. Nah, berarti itu Ya, kalau sudah kita lihat beda ya. memang betul. Kalau ya mereka akan berdalih bahwa itu saudara itu bukan berarti
dalam arti apa namanya ya, saudara kandung, tapi mereka akan bilang itu masih punya ikatan darah lah. Tapi ya jelas-jelas di sana Turunan. dikatakan bahwa uh, ya masih saudara lah dari saudara Harun. Jelas berbeda. Kalau di kita di Kristen, silsilahnya sudah jelas bahwa dia adalah anak Daud. Daud dari suku Yehuda. Kalau Harun itu dari suku Lewi. Ya. Yehuda dengan Lewi sama atau berbeda? Beda, beda. Memang anaknya Yakub juga, Beda. cuman itu kan beda suku itu. Ya, betul. Nah, Ya. sama-sama beda suku. Nah, beberapa orang kemarin bilang juga bahwa mereka memang keturunan dari Harun. Nah, kalau di dalam Alkitab di cross check kan berbeda. Harun dengan suku Lewi dengan Yehuda pasti berbeda lah. Nggak bisa disamakan meskipun sama-sama anaknya Yakub. Ya, betul. Yang sebelum masuk ke yang kedua, nanti teman-teman semuanya yang ikut live streaming ini, di akhir pembahasan kami nanti silahkan yang mau masuk untuk bertanya, bisa nanti saya akan tuliskan linknya di situ, supaya teman-teman bisa masuk semuanya. Tapi sebelumnya kami mau habiskan dulu materi ini. Itu yang pertama ya Mas ya. Yang pertama bagaimana Ya, dari silsilahnya udah beda. Sekarang yang kedua apa kira-kira yang beda? yang kedua yang beda itu kan di dalam uh, Islam itu ada cerita tentang Maryam yang dititipkan di Baitul Maqdis, dipelihara di Baitul Maqdis oleh pamannya yang bernama Zakaria. Itu nggak ada di dalam Kristen karena cerita tentang pemeliharaan Maryam di Baitul Maqdis itu ada di kitab Apokrifa Proto Evangelium Yakobi. Itu ditulis tahun 150 Masehi. Sedangkan Yakobus tahun itu sudah mati gitu. Mana Betul. mungkin Yakobus yang sudah mati kemudian bangkit dia menulis Injil. Kan lucu orang yang mati sudah akan menulis Injil gitu kan. Sedangkan dan ini sama sekali berbeda dengan Injil, keempat Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Betul, betul. Jadi tidak Nah, mungkin lah kemudian ada istilahnya. cerita lagi yang membuat berbeda lagi itu tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Jadi kalau orang Kristen kan di Alkitab dikatakan Yesus lahir di kandang kan, Betul. tapi di Islam Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma. Bahkan dia membuat mujizat, menyuruh pohon kurma itu untuk apa ya kayak membungkuk gitu, membungkuk kemudian supaya dia mengeluarkan buah dan memerintahkan pohon kurma itu. Jadi Yesus masih masih bayi nih bilang kayak gitu. Supaya mengeluarkan air segar supaya Maria bisa makan dan juga minum dari situ. Nah, ini juga ada di dalam Injil palsu Matius. Jadi Injil palsu Oh gitu Matius ya. ditulis abad kelima. Oh, Mana ada ya Mas, mungkin maksudnya manuskripnya apakah masih ada begitu mengenai Injil Matius yang palsu ini? masih ada, saya bawa bukunya, saya punya bukunya. Ini adalah Ah, buku, semua buku ditunjukin ke kamera. tentang, bisa dibaca Ya, nggak ini? oke. Apocryphal Bisa New Mas, bisa. Testament. Bisa. Ya, Ini kalau bisa. teman-teman mau beli, ini silahkan beli di online ya, karena buku ini sudah tidak dijual bebas lagi. Silakan cari di toko-toko online dan buktikan sendiri ini buku karangan saya atau ini memang buku benar-benar semua kitab-kitab apokrifa ada ditulis di sini semuanya. Termasuk Proto Ya, Evangelium Yakobi tadi, Injil palsu Matius. jadi gini, saya pertajam Mas, maksudnya Injil Apokripa ini apa dulu Mas? Supaya ya kalau kita kan ngerti, tapi maksudnya untuk netizen kan mungkin belum mengerti Injil Apokripa ini apa gitu. Oke. Jadi kitab-kitab apokrifa ini adalah kitab non kanonik, jadi atau deuterokanonika. Kitab yang tidak masuk di dalam kanon Alkitab. Nah, kenapa kitab-kitab ini tidak masuk di dalam kanon Alkitab? Jadi bapak-bapak gereja dulu waktu mengkanonisasi Alkitab itu nggak sembarangan loh. Ini dari oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar salah, ini benar salah kemudian dibuang, tidak seperti itu. Tapi ada tahapan-tahapan khusus yang dilakukan, kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan, benar nggak ini firman Tuhan, benar nggak ini ditulis oleh murid-murid Yesus atau orang yang terdekat dengan Yesus, benar nggak ini firman Allah. Salah satunya
ini di cross check. Jadi bapak-bapak gereja itu masih ada yang muridnya murid para rasul. Jadi ditanyakan gitu. Nah, pernah nggak rasul ini menuliskan tentang ini? Nah, seperti itu. Kalau dia enggak, ya enggak. Nah, contohnya seperti itu tadi kan, Injil itu jelas berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Di situ sudah jelas bahwa itu Injil hanya cerita-cerita rakyat. Dan abad kelima, Injil palsu Matius ini sudah beredar luas di tanah Arab. Jadi sebelum Islam lahir, Injil-Injil ini sudah beredar di tanah Arab. Jadi sudah Jadi semua maksudnya orang begini, Mas. sudah. Ya, berarti tentang Yesus yang lahir di bawah pohon kurma tadi sudah ada di Injil yang tadi itu ya, di Apokripa itu ya, Mas ya? Betul, sudah ada. Oh, jadi kemungkinan dapat cerita tentang itu dari Injil yang beredar di Arab tadi itu ya? Ya, dan Injil itu Kemungkinan. dipakai oleh bidat-bidat Kristen yang ada di Arab. Nah kan waktu itu sudah banyak bidat-bidat Kristen ya. Karena bidat-bidat Kristen itu ditolak oleh bapak-bapak gereja karena ajarannya yang menyimpang tadi itu, akhirnya mereka pergi ke Jazirah Arab dan mereka tumbuh subur di sana. Karena sebelum Oh, kelahiran Islam, tahu sendiri kan Mekah seperti apa, menjadi tempat penyembahan pagan besar kan, besar-besaran, dan bidat diterima di sana. Karena itu akan banyak Tuhan, bahkan banyak dewa semakin bagus. Oke, selain itu Mas, selain perbedaan kelahiran, ada lagi nggak kira-kira perbedaan antara Yesus dengan Isa? Nah, kemudian yang membedakan lagi itu adalah ketika ada cerita di Islam itu kan Yesus bisa berbicara kan di dalam buayan ibunya ketika dia si Maria itu ditanyai oleh orang-orang Israel itu, terus dia berbicara di dalam gendongan ibunya masih bayi. Nah, di Kristen itu tidak ada gitu. Nah, cerita ini ada di mana? Nah, cerita Yesus berbicara dalam buayan ibunya waktu masih bayi itu ada di dalam Injil Al-Tufliyah atau Arabic Gospel of Infancy. Ditulis pada abad ke-7 Masehi. Jadi jelas ya, Injil ini adalah Injil palsu atau kitab apokrif. Ada di buku yang tadi juga ya, Mas ya? Ada, semuanya ada di sini. Masih tertulis dengan rapi semuanya. Oke. Masih Mungkin banyak lanjut lagi Mas Luis lagi. yang beda. Oke, yang kemudian beda. ada lagi. Oke, lanjut. Waktu umur 5 tahun kalau nggak salah, masih kecil, masih balita, Yesus membuat mujizat dari tanah liat itu 12 ekor burung di hari Sabat. Nah, ini umur umur balita, Yesus belum bisa membuat mujizat. Perbedaannya di dalam Injil, Yesus baru membuat mujizat umur 30 tahun kan, waktu di pesta perkawinan di Kana, merubah air jadi anggur. Ini Yesus balita sudah bisa bikin mujizat loh. Itu ada membuat di 12 Injil apa itu? ekor burung, ada di Injil Thomas. Injil Thomas ya? Injil Thomas yang masuk di dalam betul, di dalam kitab Apokrifa. Ini ditulis pada abad ke-3 Masehi. Memang. Nah, di dalam kita kan nggak ada kan cerita ini. Ada nggak Mas Luis? Ya, nggak ada. Jadi kan kanon ini sudah selesai. Ya, kanon kan udah fix. Jadi sudah Alkitab yang kita pegang ini kan kanonnya udah selesai. Nah, kitab-kitab yang nggak sesuai sejarahnya, penulisannya nggak jelas kan disingkirkan. Nah, itu yang jadi pegangan para bidah itu yang akhirnya melarikan diri ke Arab. Ternyata kisahnya mirip sama kisah yang ada di dalam kitabnya mereka ya, Mas ya. Kan begitu ini kronologinya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi yang mau saya jelaskan tentang kayak anti salib lah, teori penyerupaan. Kan kalau di kita kan Yesus benar-benar mati di salib. Kita orang Kristen mengimani itu kan karena ditulis di dalam Alkitab. Kan itu perbedaan juga ya. Mereka kalau kan mengatakan Kristen, bahwa kalau dalam Kristen kan disalib ini kalau dalam jelas salib. Tapi kalau di mereka, di kitab mereka kan nggak disalibkan ya. Kira-kira ada sumbernya nggak itu dari mana? Nah, itu sumbernya anti penyaliban itu adalah dari ajaran Gnostik. Karena kan orang-orang Gnostik bilangnya gini, Yesus itu tidak benar-benar manusia 100%. Jadi
orang-orang Gnostik itu masih dalam pikirannya bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau yang Yesus yang benar-benar bukan benar-benar manusia ini bisa disalibkan. Kemudian Nah, ada satu ajaran dari yang namanya itu seorang bidat namanya Basilides. Itu dari teorinya bernama teori doketisme. Jadi itu teori penyerupaan. Yesus nggak disalibkan tapi diserupakan. Nah, diserupakan dengan siapa ini yang tidak jelas. Nah, itu juga tertulis di Alkitab mereka. nah gini Itu, Mas, Mas Bro. supaya teman-teman ini nggak bingung ya. Kira-kira gnostik itu apa Mas? Maksudnya itu akarnya dari mana? Terus teori gnostik itu seperti apa begitu? Hmm. Sebenarnya sudah saya bahas sih di dalam video itu ya, di dalam video saya. Jadi orang-orang Gnostik itu adalah satu aliran bidat Kristen. Jadi mereka itu seperti eh, mengutamakan kekudusan. Gitu. Mereka benar-benar hidup suci, kudus, dan menghindari diri dari segala bentuk perbuatan dosa lah. Menghindari sekecil mungkin untuk mereka tidak melakukan dosa. Jadi itu. Jadi Yesus itu ya hanya datang sebagai hikmat sumber pengetahuan gitu. Yesus itu Nah, hikmat itu. Dan Yesus bukan benar-benar manusia seutuhnya atau 100% menurut mereka. Jadi mereka ya. Yesus 100% Tuhan. Nah, di sini aliran Gnostik mengesampingkan sisi kemanusiaan Yesus. Jadi kan memang begini, gnostik ini ya teman-teman, gnostik itu kan awal mulanya dari Plato sebenarnya. Saya ngopi. Plato itu kan, no, silakan Hmm. Mas ngopi. Kalau bisa kirim ke saya Mas, tapi saya nggak ngopi. Ayo, Nah, gnostik itu kan dari Plato sebenarnya. Plato itu kan tidak, betul. Plato ini kan absolut ya, istilahnya dia menganggap bahwa tubuh manusia itu jahat, materi. Materi itu jahat. Hmm. Nah, jadi Materi. dalam pikiran mereka ketika pandangan Plato ini masuk kepada kekristenan, sinkritisme jadilah teologi gnostisisme Hmm. itu tadi. Gnostik, akhirnya mereka tetap berpikir bahwa materi itu jahat. Itulah kenapa Yesus itu Betul. tidak mungkin memiliki tubuh jasmani. Karena kalau dia adalah Betul. Allah, nggak mungkin dia terjebak dalam tubuh materi manusia. Itulah Tubuh kenapa jasmani. ada Betul juga. teori Betul, betul. berpikir bahwa Gnostik. Yesus itu hanya bayangan. Yesus itu hanya istilahnya seperti yang Mas bilang tadi diserupakan begitu loh. Jadi yang disalibkan pun itu bukan Hmm. Yesus. Kan gitu akhirnya. Dan akhirnya ada teori yang tadi aliran apa Betul. tuh? Doketisme ya. Nah, Doketisme. Ya, itu akhirnya yang itu mempengaruhi teori tadi mencetuskan teori itu. bahwa nggak mungkin Ya, Yesus itu betul. mati disalib digantikan sama muridnya yang katanya Yudas. Padahal Yudas sudah gantung diri kan. Iya, betul. Nah, kalau orang-orang ada yang mengatakan juga yang disalibkan itu Simon Simon dari Kirene juga, tapi juga nggak jelas juga. Nah, kalau yang aliran Ahmadiyah lebih lebih lucu lagi, katanya Yesus bisa meloloskan diri dari salib dan melanjutkan perjalanannya ke India. Bertemulah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Oh gitu ya. Ada di bukunya Ya, Pak Bambang Nursena juga itu uh, dibahas. iya kalau di bukunya Pak Bambang ada dia bahas itu tentang Ahmadiyah. Ya begitu. Oke, ada lagi Mas kira-kira mengenai perbedaan-perbedaan itu? Ya, kalau mereka kan menganggap Yesus itu hanya sekedar nabi ya. Nabi salah satu dari 25 dari nabi mereka. Nah, kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat gitu. Kemudian mereka menyangka, ketuhanan Yesus kan baru baru ada tahun 325 Masehi kan di Konsili Nikea kata seperti itu ya. Pernah dengar nggak Mas Luis yang kalau mereka menuduh seperti itu? Ya itu tokohnya Bu Irin Handono. Saya sudah beberapa kali juga luruskan itu. Iya, betul. Saya juga ada satu video yang membahas beliau secara khusus tentang Konsili Nikea itu. Jadi kesalahpahaman mereka tentang Konsili Nikea itu bahwa itu adalah rapat untuk memberi gelar Yesus Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan Iya. baru ketuhanan Yesus itu baru tahun 325 Masehi itu. Padahal salah. Konsili Nikea ini dilakukan oleh di Nikea ini kan pada tahun 325 itu karena adanya seorang bidat yang bernama Betul. Arius gitu kan. Nah, Betul. Arius ini kan
uh, menolak keilahian Yesus. Gitu. Iya. Jadi uh, bapak-bapak gereja berkumpul di sana itu sebenarnya untuk meluruskan pandangan Arius, bukan menyalahkan Arius lah. Jadi di dalam konsili itu Arius dipanggil untuk bersaksi tentang ajarannya. Nah, tapi ternyata dia tetap ngeyel bahwa bahwa ya ini ajaranku. Nah, artinya dalam konsili Nikea itulah bapak-bapak gereja menetapkan kanun al-iman atau apa namanya pengakuan iman lah untuk Pengakuan orang Kristen iman. yang disebut sampai sekarang. Gitu. Pengakuan iman Ya, rasuli lah ya kanun Mas ya. al-iman. Ya, tuh. Pengakuan iman itu hanya pengakuan iman loh. Yesus sudah diakui ketuhanannya dan Trinitas atau Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab. Memang tidak dituliskan bahwa ada kata-kata Trinitas, tetapi sebenarnya itu sudah ada di dalam Alkitab. Makanya mereka hanya menyimpulkan saja, merumuskannya saja. Konsepnya udah ada, konsepnya udah ada, Betul. tinggal sama kayak Indonesia ini kan sudah ada sejak dunia dijadikan kan. Tapi Ya, memberi nama Indonesia itu kan baru gitu. Dulu kan waktu Majapahit kan betul. Nusantara. Tapi bukan berarti pas Hmm, dikasih nama Nusantara atau Indonesia itu baru berdiri Indonesia, tidak. Pulau-pulau di Indonesia kan udah ada sejak zaman dulu gitu, sejak dunia betul. dijadikan gitu. Nah, sama kayak Trinitas, konsep itu sudah ada sejak dunia belum dijadikan Trinitas itu. Hanya Betul. saja ketika ada konsili ini itu baru di istilahnya dinamakan untuk dapat Nah, mengidentifikasi ke betul. situ gitu. Bukan baru diangkat Yesus sebagai Tuhan di situ gitu loh. Iya, Nah, Tritunggal ini juga bukan baru dirumuskan di situ juga. iya betul. Nah, ini yang orang-orang yang tidak tahu sejarah, ini yang biasanya sok-sok ngerti. Jadi saya heran gini loh. Mualaf-mualaf ini kan kadang-kadang dulu waktu Kristen nggak pernah baca Alkitab nih Mas. Tapi begitu pas sudah pindah agama jadi mualaf, merasa diri paling tahu Alkitab begitu. Ngarang terus. Makanya paling gampang. Iya, Kalau kita banyak. jeli, sering baca Alkitab, mengerti kronologi Alkitab dengan jelas, pasti ketika dengar aja, itu pasti langsung tahu gitu loh. Apalagi kalau bahasa Yunani. Kayak kemarin waktu saya sama Nandar ya, bahas mengenai Parakletos itu, dia itu bilang bahasa Yunaninya itu Los Periklitos Dinamisu, Mas katanya. Padahal kata los dan dinamisu itu dalam bahasa Yunani nggak ada gitu. Itu Nah, cuman apa itu ya? bahasa. Aku nggak ngerti itu sebenarnya. Hmm, itu kan bahasa Padahal, bahasa dari mereka sendiri. iya, padahal kan di situ alon parakleton gitu. Nah, Iya. di Sama rubah dengan jadi itu, los periklitos gitu. sama dengan Ustadz Kainama dalam kajiannya kan dia bilang kan iso Kristos artinya Yesus Nabi. Makanya saya ketawa dalam Kristus itu itu dari kan mana gitu kan? Mesias gitu loh. Iya. Iya. Sebenarnya Ya. Muslim juga itu memahami sebenarnya harusnya nih Mas, harusnya Hmm, memahami Yesus itu sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Kenapa? betul. Karena kan Al-Masih itu kan Mesias sebenarnya. Mesias itu kan Hmm, Kristus gitu loh, Kristos iya. gitu. Jadi kalau mereka memahami definisi sendiri, sebenarnya mereka nggak akan terjebak dengan konsep yang salah gitu. Kalau menurut saya sih, Iya, gitu. betul, betul. Oke, karena kita Ya, sudah bahas ya Mas tadi ya, kita sudah bahas mengenai nama Yesus, arti nama Yesus, perbedaannya dan lain sebagainya. Sekarang kenapa kok Yesus ini menjadi juru selamat bagi orang Kristen gitu loh. Nah, mungkin Mas bisa paparkan begitu. ya karena eh, kenapa sih sejak kapan sih Yesus kok jadi Tuhan gitu kan pertanyaannya. Kemudian masa sih Tuhan jadi manusia gitu kan itu pertanyaan dari mereka. Tuhan kok Hmm. makan, tidur, lapar, nangis, sedih, marah dan mohon maaf ke ada teman-teman dari Muslim juga yang ngomongnya agak kasar. Kok Tuhan berak gitu kan BAB sampai begitunya. Masa Tuhan sampai seperti itu? Nah, sebenarnya ini tadi lah, kalau mereka belajar dari kronologisnya, dari sejarahnya, mereka akan paham tentang ketuhanan Yesus yang sudah ada di dalam Alkitab, gitu kan. Nah, Firman menjadi manusia, mereka keberatan loh, Mas Luis. Lucu Hmm. kan? Tapi Firman Betul. menjadi benda mati, mereka amini. Tahu nggak? Iya, betul itu. Lucunya di situ. Firman jadi benda mati, amin. Firman jadi manusia, mereka mati-matian Nggak terima. menolaknya. Nggak Hmm. terima. Firman kok jadi manusia? Nah, Firman menjadi benda mati bisa dibakar juga kok. Jadi abu, kecemplung comberan juga baunya busuk tuh. Hmm. Ya. Betul. Nah, jadi Jadi sebenarnya sudah
tertulis di dalam Alkitab juga bahwa Yesus adalah Tuhan gitu kan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 saya sering bahas itu kan. Saya membahas para muridnya pun juga memanggil guru dan Tuhan kan. Mas Luis juga pernah bahas di satu video kalau saya nggak salah ingat itu. Nah, saya mau bahas dari sisi di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Memang Yesus di Alkitab tidak katakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu nggak ada. Kamu mau cari jungkir balik sampai sampai dunia ini kiamat nggak akan ketemu kata-kata itu di dalam Alkitab. Tapi ada kata-kata di mana ketika Yesus mengatakan dirinya aku, itu sedang menyejajarkan dirinya dengan Allah atau Yahweh, Yod-Heh-Vaveh di dalam perjanjian lama. Misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Nah, ini orang-orang mualaf sering mengutip ayat ini, Mas Luis. Jadi dikatakan gitu ya? Iya, bahwa Yesus itu hanya jalan aja gitu. Tapi nggak baca ayat ini secara keseluruhan dan konteksnya seperti apa. Nah, bahasa aslinya seperti apa. Jadi mereka pemahamannya ya sepenggal-sepenggal, separuh-separuh. Nah, pantaslah kalau iman mereka jadi akhirnya nggak kuat dan lari gitu. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika mungkin Mas Luis bisa tampilkan itu di screen ya. Ketika Yesus ngomong akulah, dia itu di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan bahasa Yunani itu ego eimi yang berarti aku, akulah dan aku adalah. Nah, kata ini saja sebenarnya kalau lihat di dalam bahasa Ibraninya itu menunjukkan bahwa Yesus itu eksistensi Yesus itu tidak dibatasi dengan waktu. Jadi bisa dikatakan Yesus sudah ada, sekarang ada dan tetap akan ada sampai kekekalan. Itu arti bahwa eksistensi Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ketika Yesus menyebut ego eimi, kata yang sama dipakai oleh Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 14 ketika Tuhan bilang di dalam Alkitab, aku adalah aku, gitu kan? Nah, kata Yahweh. Aku, Yahweh di dalam perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani diterjemahkan di dalam bahasa aslinya itu Ehye, Asher, Ehye. Nah, artinya juga sama, aku, akulah, dan aku adalah. Jadi, kata yang sama yang dipakai Yesus ketika dia berbicara di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu sama dengan kata yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjuk pada dirinya. Jadi dari sini aja sudah jelas bahwa kenapa kita orang Kristen itu menyebut Yesus adalah Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia adalah firman. Jadi karena dia firman, makanya dia adalah ilahi. Meskipun dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, manusia, maka keilahiannya itu tidak akan hilang. Nah, bisa dilihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas ya, jadi ini keberatan teman-teman tadi di sini, masa firman Allah menjadi manusia, kan firman itu maha suci, maha kudus, kenapa harus jadi manusia? Nah, ya, kalau Tuhan mau jadi apa, itu kan terserah Tuhan, kan? Iya. Gitu. Tuhan mau jadi cacing kalau dia berkehendak, kalau dia mau ya jadi aja. Tapi ya pertanyaannya apa gunanya Tuhan jadi cacing, kan seperti itu. Nah, kalau Tuhan jadi manusia yang diberi nama Yesus, kan ada tujuannya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu kan, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, umatnya ini siapa? Mas Luis kemarin udah jelaskan loh. Mas Luis yang menjelaskan secara lengkap di sini. Siapa ya, umat di situ kan istilahnya begini loh. Itu kait-mengait sama yang apa namanya batu penjuru itu loh, Mas. Umatnya itu memang pada zaman perjanjian lama umat Allah itu kan Israel ya, karena memang kan itu umat dipilih dari Abraham pada akhirnya dari satu orang ini perjanjiannya masuk ke satu keluarga, 12 suku Israel. Dari 12 anak Yakub. Dari satu keluarga ini akhirnya jadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi ingat janji Allah kepada Abraham itu dari keturunanmu akan menjadi jadi berkat bagi bangsa lain, gitu loh.
Atau bangsa lain itu di luar Israel. Nah, ketika masuk ke dalam umat, memang pada mulanya umat ini adalah bangsa Israel. Tetapi ingat bagaimana yang dulu kamu bukan umatku, sekarang telah menjadi umatku. Yang ketika batu penjuru itu kan, Ya, Injil betul. kerajaan Allah itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain gitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena setelah selesai penyalipan Yesus itu pada akhirnya kan ada Matius itu, amanat agung Matius 28 itu ya Mas ya. Bagaimana Ya, amanat betul. agungnya itu ke seluruh bangsa di dunia ini. Jadi memang keselamatan itu umat di situ tidak hanya menunjuk pada umat Israel, tetapi ke semua umat di dunia ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya kan begitu. Iya kan Betul, Mas? betul. Iya. Nah, clear lah saya rasa di situ. Kalau masih Mm-mm. maksa-maksa hanya untuk orang Israel, dia bingung sebenarnya. Sebenarnya yang ayat yang sering dikutip kan waktu Yesus mengatakan gini kan, karena ada perempuan datang lalu Hmm. bilang, aku diutus hanya untuk Nah, siapa nih? orang-orang Israel. Orang Israel. Tapi Hmm. lupa bahwa konteks di situ sebenarnya perempuan itu siapa yang tanya itu? Ya, Samaria betul. gitu kan. Ya, orang Samaria. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu memang pertama tak mau untuk orang Israel, tapi tidak hanya di orang Israel, keselamatan juga kepada bangsa-bangsa lain. Samaria ini kan sebenarnya campuran ya. Samaria itu Mm-mm. antara Yahudi menikah dengan bangsa lain, Waktu itu jadilah pembuangan tuh. keturunannya itu Ya, akhirnya dibuang karena udah tercampur ini ya darahnya. Akhirnya betul. jadilah satu bangsa namanya Samaria. Makanya Samaria. Samaria itu masih pegang kitab 5. Kitab Musa itu dipegang. Mereka ibadah di Sama-sama. gunung-gunung. Masih Betul. pegang 5 kitab Musa. Tetapi kitab-kitab selanjutnya nggak dipegang gitu. Ya, betul. Yang begini-begini nggak ngerti lah mualaf-mualaf itu. Ya, itu juga kenapa sebabnya kok orang ada yang tanya gini Mas Luis tentang Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Ini ada rentetannya ke situ juga yang Nggak untuk tahu Injil sejarah bagi semua itu bangsa. kebetulan. Iya. Jadi kenapa Yesus kan orang Yahudi, harusnya kan bahasanya Ibrani, kenapa ditulis dalam bahasa Yunani kan seperti itu. Nah, mereka Iya, nggak tahu sejarah yang ngasal jeplak aja ngomong gitu kan. iya. Ya karena Padahal Yesus kan dulu Helenisme itu loh. betul. Karena kan Yesus dulu itu hidup di bawah Israel di bawah kekuasaan Romawi dan Hmm, semua bangsa yang atau bangsa negara lah bangsa-bangsa yang di bawah kekuasaan Romawi itu bahasa persatuannya adalah Yunani. betul. Makanya sebenarnya Tuhan bukan bukan satu kebetulan Tuhan sudah mempersiapkan bahasa Yunani ini untuk penyebaran Injil tadi itu Mas Luis ke berbagai bangsa tadi itu supaya Injilnya Istilah yang ditulis dalam dipakai bahasa ya Pax bahasa Romana Yunani. lah Mas. Betul, Selain selain dia di bahasa yang satu, hampir semua kekuasaan Roma kan pakai satu bahasa Yunani. betul. Tetapi kan semua jalur-jalur itu kan sambung menyambung waktu zaman Pax Romana ini kan. Akhirnya Iya, kan Paulus bisa memberitakan Injil ke semua bangsa karena jalannya udah disediakan. bangsa. Kan begitu ya. Jadi Betul. intinya Ibaratnya kan kesimpulannya bahwa infrastrukturnya. ya, jadi kesimpulannya dari semuanya ini Yesus sama Isa itu beda ya Mas ya. Beda karena Beda, Kak. muatan di dalamnya beda, ceritanya beda dan itu sangat-sangat berbeda. Karena di Betul. kita juga mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kan Yohanes 3 ayat 16 jelas, barang siapa percaya kepadanya, pasti akan memperoleh hidup kekal. Tetapi yang Iya, tidak percaya pasti akan binasa. Kan itu binasa. intinya. Nah, Iya, binasa yang betul. dalam arti ya, binasa bukan kecelakaan biasa gitu. Binasa dalam arti lawan kata dari hidup kekal. Hidup kekal tuh surga. Di dalam kekristenan itu surga lebih dijelaskan dengan istilah hidup kekal sebenarnya. Betul. Begitu. Nah, Mm-mm. mungkin ada yang mau disampaikan Mas, kesimpulannya udah jelas, berbeda. Mungkin kita Mm-mm. akan undang untuk teman-teman yang mau masuk mungkin atau masih ada yang mau dijelaskan dari Mas? Saya rasa sudah cukup sih apa yang saya jelaskan tadi. Mungkin sudah mengerti. Sudah mengerti ya Mas ya? Wah. Jadi Iya. tadi ada yang bilang gini, kayaknya Mas Didit ini orang teologi nih katanya begitu. Pemikirannya runtut kata ada yang di komen tadi Mas. Jadi Oh, saya sekedar nggak lihat. info guys, sekedar info, Mas Didit ini dulu waktu di STT satu kampus sama saya itu kakak kamar saya, satu kamar kami. Gitu. Saudara Jadi ya kamar memang kita. ya jadi memang apa ya? Ya memang STT gitu. Kami kuliah. Jadi begini, kenapa kok
pemikiran kami itu bisa jelas, runut, ada bukti-bukti dan lain sebagainya. Karena semua itu dipelajari di STT. Dipelajari di semester Betul. pertama itu kan kita belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kita masih belajar introduksi dan lain sebagainya Betul. begitu ya Mas. Baru nanti masuk ke teologi dan lain sebagainya. Nah, artinya ya memang runut gitu loh. Iya, kalau betul. mereka Karena yang kita di bijak, lanjut Mas. kalau di STT kita itu, di STT kita dulu itu kebetulan ya bukan yang satu STT yang apa ya kayak cenderung ke satu teologi tertentu. Jadi kamu boleh percaya teologi ini, kamu boleh percaya teologi ini, tapi dari kesemuanya itu harus back to Bible. Jangan pernah menafsirkan ayat Alkitab dengan pikiranmu sendiri, tapi biarlah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Karena Betul Alkitab pun sekali. sudah menafsirkan dirinya sendiri dengan jelas sebenarnya. Nah, silakan yang mau masuk untuk tanya-tanya, silakan, saya sudah kasih linknya juga di kolom komentar ataupun saya sudah tayangkan di depan sini. Mungkin ada seputar pertanyaan mengenai Isa dan Yesus ini. Nah, rencananya nanti setiap minggu saya akan live streaming untuk tanya jawab begini. Kalau Mas Didit nggak sibuk ya nanti Mas Didit datang lagi. Tapi kalau ada yang lain ya nggak apa-apa. Gitu. Seperti nggak ada ini Mas. Nggak ada ya. Berarti sudah mengerti semua Sepi. itu Mas Luis? Sudah mengerti semuanya? Mungkin Sudah sudah paham? mengerti semua kah? Atau nggak tahu juga. Nah, Oke. Hmm, Jangan lupa teman-teman kunjungi channel saya. Saya lagi promosi ini ya sambil menunggu. Channelnya Didit Yuli. Silakan teman-teman kunjungi, dukung saya. oh, tidak ada. Sepertinya tidak ada Mas. Oke. Mungkin ada gini. Kalau di perbedaan lagi ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit aja mengenai perbedaan. Perbedaan antara Isa sama Yesus ya yang paling nampak, mungkin saya akan tampilkan screen-nya situ. Oh, ada yang masuk ini, Mas. Tapi saya tidak tahu ini siapa ini. No Ini name. ya, guys. Saya mau tambahkan tapi nggak bisa ini. The Fix dia, tapi belum masuk. Ya, saya masih menunggu untuk teman-teman yang mau masuk, silahkan. Sambil saya akan tambahkan. Ini teman-teman dari Kristen juga boleh masuk loh diskusi Ya, apa yang dapat silakan. didapatkan. Nggak harus Mau bertanya. Kristen, mau mungkin Muslim, silahkan masuk saja. Kita siap menerima tamu dengan senang hati. Ya, kita diskusi malam hari ini sambil ngopi. Santai saja, guys. Santai. Saya kan kapan hari itu juga ditantang debat, Mas Luis, tapi saya bilang gini, saya nggak suka debat, saya sukanya diskusi. Memang debat itu sebenarnya nggak menemukan masalah, Mas. Iya, Otot-ototan saja. nggak Kemarin menemukan kan jalan keluar. lebih baik saya lurus-luruskan aja. Kemarin kan sempat ditantang debat sama Nandar. Karena saya lihat begini, kok orang ini semua ditantang-tantang, gaya-gaya bahasa Ibrani, Pak Bambang ditantang. Ya sudahlah, satu kali saja saya kasih pelajaran toh. Bukan kasih pelajaran Iya. apa, maksudnya ya kita belajar sama-sama lah. Ternyata nggak tahu bahasa Yunani Ibrani, cuman ngomongnya Iya. aja. Padahal saya lihat sudah senang sekali itu mau ayo ke Ibrani, mana karena Ibrani salah satu bahasa yang saya paling senang itu bahasa Ibrani. Nah ini Mas, betul. salah satu perbedaan ya, saya kan sudah tampilkan tuh di screen itu. Ya. Di sini kan dikatakan bagaimana Isa di dalam Al-Quran itu memberi Alkitab atau diberikan Injil kepada dia. Kalau di kita kan beda ya, Injil itu kan ditulis oleh para murid. Kenapa? Injil kan artinya evangelion, kabar baik. Ya, kabar Konten baik. dari Injil itu kan Yesus gitu. Yesus Betul. itu kan si Injil itu kan. Kabar Karena ketika baiknya ya Yesus itu sendiri. Ya iya gitu loh. Jadi bukan Injil dikasih kepada Yesus untuk dibawa kepada umat, salah. Karena Injil itu ya Yesus gitu loh. Kontennya tentang Yesus. Karena Injil sendiri kan artinya sebenarnya dalam bahasa Yunani evangelion. Makanya saya agak heran kenapa kata Injil kok masuk di kitabnya mereka. Kitabnya mereka kan bahasa Arab. Sedangkan istilah Injil ini sebenarnya dari bahasa Yunani loh. Mereka tolak kitab kita ditulis pakai bahasa Yunani, tapi kutip kata Injil yang notabene adalah bahasa Yunani. Evangelion gitu. Itu agak aneh. Tapi ini beda.
Yesus itu tidak membawa kitab Injil dibawa ke dunia, tidak. Karena Injil itu ditulis. Nah, selanjutnya ini di apa ini? Saya nggak ngerti nih, Mas. Di bawah ini apa bacanya? KTTS ini apa? Itu Quran surah 19 ayat 30 Nah, sampai nanti 34. biar dicek sendiri lah. Di situ kan Yeah. katanya Isa juga datang untuk mendirikan sholat. Kalau di Kristen kan enggak ya. Yesus tuh nggak pernah mendirikan sholat. Terus katanya menunaikan zakat. Betul. Ini kan klaimnya si Mualaf Channel itu kan, Yesus Muslim sejati. Sudah saya bahas di channel saya. Tapi faktanya kan di Alkitab nggak ada sama sekali gitu. Nah, Nggak kayak ada menunaikan itu. zakat. Budaya orang Yahudi itu tidak mengenal ini loh. Tidak mengenal zakat dan ini kan nggak ada. Nggak ada. Tapi Nah, kalau jadi memang itu memberi, iya memberi, iya tetap ada. Terus yang paling unik sekali Mas ini nggak tahu ini apa ini. Coba Mas baca ini, saya nggak ngerti. Itu Ahmad. Apa Mas ini? Itu hadis. Hadis bukan? Iya, dari dikatakan bagaimana akan melaksanakan haji dan umroh gitu. Nah, di Kristen kan nggak ada ya. Maksudnya Yesus itu tidak melaksanakan haji gitu. Nah, ini juga dikatakan sebenarnya istilah haji itu kan baru muncul kapan sih, Mas? Saya nggak tahu, Mas. Itu kan baru muncul waktu zaman Islam, toh? Nggak ada. Oh, gitu ya. Ya, Yesus bersyahadat juga kan itu dikatakan Mualaf Channel itu kan. Oh, sudah ada beberapa yang masuk ini, Mas. Kita akan kasih masuk ya. Jadi nanti teman-teman silakan bertanya. Saya masukkan satu-satu untuk bertanya. Nanti setelah pertanyaan selesai, nanti ganti yang lain supaya nggak rame keroyokan. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, malam. Bisa perkenalkan diri mungkin, Pak? Ya, nama saya Dimas Bagus. Saya dari Yogyakarta. Saya seorang Katolik. Yang ingin saya tanyakan, jikalau Isa dan Yesus adalah seorang yang berbeda, mengapa sampai saat ini kita kita selalu mendebatkan kedua orang ini gitu loh? Kalau kita menganggap Isa dan Yesus adalah orang yang berbeda, harusnya kita nggak usah ke-trigger ketika Muslim menyampaikan sesuatu tentang mengenai Isa gitu loh. Kita nggak usah ke-trigger ketika Isa itu disampaikan oleh umat-umat Muslim ketika Islam menyampaikan hal demikian. Nah, di sini malah saya menangkapnya bahwa ketika Isa dan Yesus disampaikan secara adalah orang yang berbeda, kita seharusnya nggak usah ke-trigger gitu loh, kebalik lagi kayak gitu. Nah, kalau Isa dan Yesus adalah orang yang sama, maka wajar juga ketika 1500 tahun kita mendebat orang-orang Islam gitu. Mengapa notionnya sekarang bahwa disampaikan bahwa Isa dan Yesus itu adalah orang-orang yang berbeda gitu. Aku mau nanya kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Ini Mas Didit siapa dulu? Mas Didit yang saya dulu lah, nanti baru Mas Didit tuh. Sebenarnya kalau bagi saya ya, memang beda. Kalau mereka mau bahas Isa itu nggak ada masalah bagi saya. Silahkan beritakan tentang Isa versinya mereka. Jadi Muslim ataupun mualaf membahas mengenai Isa versinya mereka. Di video saya nggak pernah bahas mengenai itu. Yang katanya Isa mendirikan masjid lah, Isa mendirikan apa, itu saya nggak pernah counter itu, karena itu bukan ranah saya nggak berhak memasuki itu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka membahas Isa, tetapi kutip Injil itu loh. Jadi kan kadang-kadang Isa kutip Injil, makanya di situ ya kita berhak dan wajib untuk meluruskan. Kalau bagi saya begitu. Mungkin Mas Didit lah. Iya, karena kenapa sih selama ini saya juga sama dengan Mas Luis ya. Saya nggak akan masalah kalau mereka dalam ceramahnya itu menceritakan tentang Isa di dalam kitab suci mereka seperti yang saya jelaskan tadi lah. Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma. Misalnya ceramahnya mereka seperti itu. Saya nggak ada masalah dengan itu. Tapi menjadi masalah ketika referensi yang mereka ambil adalah dari Injil. Gitu ya. Jadi menyamakan Isa dengan Yesus gitu. Kenapa saya membahas ini dan meluruskan ini? Karena ini semacam penggiringan opini Mas sebenarnya Mas. Ada satu komunitas di Eropa itu namanya Muslim Love Jesus.
Jadi komunitas ini itu dakwahnya di Eropa ini bilang gini, Isa dan Yesus ya sama gitu kan. Kami juga percaya Isa, kalian percaya Yesus, apa bedanya? Kalau Isa dan Yesus yang sama, kenapa kamu tidak masuk Muslim saja? Nah, itu yang saya antisipasi kenapa saya merespon hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh seperti ini, tapi sebenarnya berdampak besar loh, Mas. Hal seperti ini. Kalau orang percaya kalau Isa dan Yesus adalah orang yang sama, Mas mau nggak? Bilang sama kan, apa bedanya kalau kamu masuk agamaku? Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sebenarnya saya mau menjawab untuk meluruskan ini supaya tidak salah kaprah gitu. Kalau mereka mau bilang Isanya mereka terserah lah. Saya juga menceritakan Yesus yang saya imani. Karena memang yang mereka imani adalah dalam Islam sendiri Isa itu adalah Yesus gitu loh. Bukannya kita bukannya kita bukannya kita tidak mau mengcounter, tapi malah dengan membedakan Isa dan Yesus adalah seorang yang berbeda, kita malah melari dari argumen mereka bahwa Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama gitu. Kita malah lari dari argumen mereka gitu, bukannya menjawab argumen mereka ketika mereka menganggap Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. Ketika mereka berhadapan dengan kita. Nah, ketika kita hadapkan memberikan argumen bahwa Isa dan Yesus adalah orang yang berbeda, maka kita lari dari argumen. Sia-sia dong perdebatan selama 1.500 tahun ini mengenai Isa dan Yesus. Nah, karena memang faktanya beda, Mas. Mau disamain, coba ambil salah satu yang sama apa dari Isa sama Yesus? Ya, itu memang kisahnya yang berbeda, bukan orangnya yang berbeda. Gini, Mas. Kisahnya berbeda, tapi orangnya berbeda. Gini. Saya mau ceritakan begini. Sebenarnya yang mau dituliskan dalam kitab suci mereka itu adalah Yesus di dalam Injil. Sebenarnya seperti itu, Mas. Tapi karena salah sumber, maka semuanya salah kaprah. Dan yang diceritakan mereka itu jadi berbeda gitu loh, Mas. Paham nggak sampai di sini? Sebenarnya dimaksud juga Yesus, Mas. Apa bedanya dengan heresi doketisme sebelum Islam gitu loh? Heresi doketisme yang katakan betul, sama, Mas. Jadi gini, kenapa kita bilang beda? Yang beda itu artinya definisi dan kisahnya itu udah pasti beda. Akhirnya jadi beda. Kayak misalnya Mas Bagus. Mas Bagus ini rencana saya menceritakan Mas Bagus yang di Jogja ini. Tapi saya ceritakan, Mas Bagus yang ganteng itu dia lahir di Kediri, dia kuliah di Kediri. Kira-kira benar nggak itu definisinya? Enggak kan? Salah orang kan? Ya, sama itu yang juga mungkin objeknya sama, tapi kisahnya berbeda gitu loh. Itu yang kita counter selama ini gitu. Ya, iya, betul. Tapi kan jadi kita counter selama ini pada akhirnya menuju kepada pribadi yang sama, Mas, atau enggak, Mas? Kalau misalnya dari referensi yang salah. Bisa jadi berbeda karena nah, betul itu makanya itu yang saya mau sampaikan gitu, Mas. Karena di dunia ini ada banyak Yesus juga, Mas. Pemain bola kan ada banyak, itu namanya Yesus nafas kan. Orang Timor Leste marganya di Yesus, tapi Yesus nafas, dan di Yesus orang Timor Leste itu bukan Yesus yang lahir di Nazaret 2000 tahun yang lalu. Ya. Lalu kalau tujuan akhirnya kita menjadikan Yesus dan Isa adalah orang yang berbeda, apakah nantinya ketika dihadapkan mendebat dengan Islam, apakah kita memakai argumen ini atau kita tetap mengcounter Islam seperti itu? Gimana? Kalau teknik saya ya, Mas ya. Kalau teknik saya, pertama saya bilang versi Yesus di dalam Injil. Versi kita kan Yesus disalib, Yesus lahir di kandang gitu. Nah, itu versi kita. Saya jelaskan ke mereka. Lalu mereka pasti bilang, enggak, salah. Yang benar itu di bawah pohon kurma. Punyamu salah, palsu. Kalau saya santai aja, saya tanya, mana buktinya? Ada nggak bukti tulisan yang lebih tua dari ini yang menuliskan bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma? Pasti nggak ada gitu loh. Karena dokumen tertua itu menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang kan gitu. Karena memang selalu di situ. Kalau apologet yang dibedakan nantinya adalah kisahnya gitu loh. Iya, nah, benar. Orang Islam menyatakan bahwa Isa dan Yesus adalah sama gitu loh. Sama dalam semuanya. Kalau menurut mereka kan.
Nah, makanya menurut kita harus kita kan mengcounter enggak. kisah-kisah yang salah itu gitu loh. Betul Betul. sekali. Ya, tadi Dari kan awal makanya kita juga tadi sudah saya begitu tadi. sudah jelaskan, Mas. Kalau lihat dari awal tadi itu kisah-kisah semua itu ada di dalam buku ini. Dalam buku Apokrifa Perjanjian Baru. Ini tebalnya segini, tebal. Buku ini. Ini semua mencatat buku-buku itu bahwa ini adalah deuterokanonika non-kanonik. Mas orang Katolik harusnya lebih paham tentang deuterokanonika non-kanonik Perjanjian Baru loh, Mas. Biasanya saya nggak katakan yang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Baru itu apokrif, benar-benar kitab yang dipakai oleh bidat-bidat Kristen pada waktu itu. Jadi kalau bidat, Mas setuju nggak kalau kitab ini kitabnya orang bidat, kemudian kita mengakui kebenarannya? Enggak dong, gitu kan. Nah itu kesimpulannya seperti itu, Mas. Jadi Jadi sebenarnya pandangan kita tuh sama, Mas. Mas Hmm. Bagus sama kami itu sama. Pribadi yang ditunjuk sama mereka itu sebenarnya pribadi satu. Cuman kisahnya berbeda, akhirnya berbeda pemahaman mereka tentang Yesus itu gitu. Nah itu makanya yang kita kita bandingkan, kita counter adalah kisahnya mereka gitu. Dan Betul. menurutku yang benar adalah dari yang Injil gitu, bukan dari Ya. yang Quran. Nah betul. Gitu. Mas juga, kita semua mengimani yang di Injil, Mas. Saya juga. Oke, Mas Bagus sudah Oke. mungkin banyak ngantri nih. Ya udah. Terima kasih Mas. banyak. Turun ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Turun. Halo. Halo, silakan perkenalkan diri mungkin. Nggak ada suara, sorry. Halo. Oh, halo, silakan. Halo, ini wajahnya nggak kelihatan. Halo. Nggak apa-apa. Halo, Silakan selamat malam. perkenalkan diri, pertanyaannya apa? Ya. Halo buat mas-mas berdua, shalom. Shalom. Kok saya nggak bisa dengar suara saya sendiri ya? Oh, kalau suara ibu nggak didengar nggak apa-apa, Bu. Yang penting dengar suara kami. Ya. Oh gitu ya. Soalnya baru pertama kali join di StreamYard. Saya mesti kasih apresiasi dulu buat Louis dan Didit buat pelayanannya, terutama mengenai para apologis dari Muslim ini. Satu hal saya komen di setiap video yang mereka tayangkan gitu loh, karena sebel juga ya ngedengerin argumen mereka main comot-comot ayat Alkitab. Dia comot atau konteksnya apa, dia comot dari Perjanjian Lama seperti Esa. Kayaknya Louis udah bahas itu, sebenarnya bagus sekali, terutama yang dengan Nandar itu perfectly knock out. He really did. Jadi saya mesti kasih apresiasi seperti itu. Cuman mungkin yang sarankan itu, saya selalu tulis, kalau memang mau mencari kebenaran tentang Muhammad di Alkitab, sebelum comot-comot Alkitab, baca dulu secara keseluruhan. Sebenarnya Alkitab itu bicara soal apa? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena itu ceritanya ada kronologisnya, satu dengan yang lainnya berkaitan. Jadi nggak bisa main comot dari kitab Matius, Yohanes, terus tiba-tiba lari ke Perjanjian Lama, yang terus dia ambil seenaknya out of context. Kayaknya Louis sudah jelaskan itu kepada Nandar juga. Iya. Jadi yang harusnya mereka paham gitu ya. Kadang-kadang saya suka berpikir gini, what wasting time. Tapi kita harus gitu loh meluruskan apa yang selama ini mereka gembar-gemborkan gitu nggak benar. Bukan hanya untuk Muslim, tetapi khususnya untuk para orang-orang yang melabelkan dirinya sebagai Kristen. Dan seharusnya gereja juga harus mulai melihat kebutuhan ini. Gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan misalnya Louis sebagai pengajar pendeta juga di situ, atau Didit juga mungkin sebagai pendeta di satu tempat gereja, dan mulai memperkenalkan, mengedukasi semua, terutama anak-anak muda ya, karena banyak yang labil. Terus terang ya, saya pribadi dulu, saya kenal Tuhan Yesus itu waktu saya umur 14 tahun.
Dan saat itu saya mencari kebenaran. So, I am this close to convert to Muslim, but by God's grace, He directed me to another way to find the truth. So, basically, mereka boleh berargumentasi tentang soal apapun di dalam Alkitab dengan mencocok-cocokkan yang katanya sambil tercocok gitu versi mereka atau versi Alkitab gitu ya. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada para Muslim atau non-Muslim yang mungkin sedang di persimpangan jalan mencari kebenaran, nggak tahu mau belok ke kiri atau ke kanan. Kalau emang benar-benar Anda mau mencari kebenaran, karena sudah banyak saksinya ya, maka kalian akan menemukan kebenaran itu. Tapi kalau tujuannya kalian hanya untuk mau mencari kesalahan, maka kalian tidak akan pergi kemana-mana, akan tetap tinggal di tempat itu. Nah, sekarang yang jadi tantangan atau pertanyaan, sebenarnya tujuan kalian apa? Kalau memang kalian mau mencari keselamatan, hidup yang kekal, suatu garansi, kalau kalian mati pada hari ini, kalian akan pergi kemana? Cari kebenaran itu. Bukan untuk ustadz kamu, bukan untuk orang tua kamu, tapi untuk diri kamu sendiri. Karena at the end of the day, kita yang akan berdiri di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan apa buat selama hidup kita. Dan satu hal lagi yang saya mau gariskan ya, kadang-kadang di dalam debat dengan para mualaf ini ada satu topik yang mengatakan, oh kalau Kristen katanya digaransi ya masuk surga. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak. Gitu. Yang saya mau tekankan di sini, yang digaransi itu adalah pengampunan dosa. Itu adalah tahap awal dari kita menerima keselamatan atau yang kita kenal adalah lahir baru. Karena dosa itu nggak ada tempat di surga. Tuhan yang kita kenal itu Tuhan yang kudus. Satu titik dosa pun itu nggak ada tempatnya. Sekali mati di neraka, forever in there. Nggak ada way out. Sekali di surga, ya udah selamanya di surga. Nah, jadi yang harus ditekankan, kita percaya Yesus untuk apa? Mendapatkan pengampunan dosa. Itu yang pertama. Setelah dosa kita dibersihkan, kita menjadi manusia ciptaan baru. Itulah tahap kita, start over kita untuk memulai hidup itu sebagai orang Kristen, hidup sesuai firman Tuhan. Dan ini bukan berarti seperti Paulus juga berkata bahwa hidup itu bukan hidup yang lama ya, yang lama itu sudah mati, artinya udah nggak ada hubungan. Jadi hidup yang baru itu hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan inilah yang dimaksud, saya juga sebel dengerin ada orang kutip Matius 7. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Konteksnya apa? Salah sambung. Ya gitu. Jadi ya saya salut sama kalian gitu ya. Maksudnya agak sabar juga menjelaskannya. Walaupun kadang-kadang saya pikir ini donkey ya. Maksudnya the dumbest donkey I ever met in my life gitu. Karena dia nggak mau pernah mendengar. Dia bertanya, tapi ketika diberikan jawaban mereka nggak mau dengar gitu. Jadi intinya tidak mau cari kebenaran, tapi mau memaksakan kebenarannya sendiri. Prinsip gitu ya, saya setuju dengan misalnya sikapnya Louis atau Mas Didit. Kalau mereka nggak mau terima, so be it. Biarin aja. Iya, so be it. Because apa? Karena at the end of the day, dia yang akan berdiri di hadapan Tuhan. Mereka tidak akan punya alasan yang bilang gitu di hadapan Tuhan Yesus. Nggak ada yang kasih tahu saya. Nggak ada yang tahu saya. Kita tidak berhutang darah kepada mereka gitu. Jadi kita udah ambil bagian kita ya, karena satu hal juga yang saya mau tekankan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara di dalam Kristus, kita boleh membela iman kita, tapi satu hal, jangan lupa kerjakan keselamatan kita, ya, run our race. Ya, kita ini di dalam racing, kita berlomba berlari, ya, untuk mendapatkan satu piala dari Tuhan. Jadi kalau nanti kita ketemu Tuhan Yesus, Tuhan akan bilang atau berkata kepada kita, well done, ya luar biasa bagus, gitu. Sudah mengerjakan bagianmu dan ini hadiahmu. Jadi jangan mau perhatian kita distract ya, apa? Dihancurin. Bukan. Dialihkan.
Iya, dialihkan, diganggu. dialihkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama yang ada di chat. Saya suka ngeliat tuh kadang-kadang gemes juga, tapi ya mungkin mereka saking menggebu-gebunya gitu. Tapi kita harus punya pengertian yang benar. Kalau memang dasarnya kita mengasihi mereka, oke, sampaikanlah komen-komen kita yang memang bisa membangkitkan iman mereka untuk mencari kebenaran. Gitu. Ya. Wah, sebagai manusia kita kesal juga gitu ya, karena mereka bisa berbuat seenaknya gitu. Itu manusiawi gitu. Tapi kita berusaha lah. Biar bagaimanapun kita adalah garam dunia, terang Kristus. Yang orang Muslim itu mungkin bisa mengerti hal itu, gitu loh. Tapi ini mesti harus jadi tetap untuk kita. Terus ada satu hal lagi, saya tadi mau bilang apa lupa ya. Oh, ingat-ingat dulu, Bu. Iya, saya nggak mau terlalu lama karena banyak yang ngantri. Iya. Apa tadi yang maksud pertama itu mengenai Isa dengan Yesus. Pada prinsipnya saya setuju dengan apa yang Louis sama Didit katakan gitu ya. Kita juga tidak bisa seperti yang Didit udah kasih contoh di mana tadi di Eropa ya. Ada mereka bilang, oh Islam cinta Yesus, tapi cintanya seperti apa? Dan kemarin ini saya baru dengerin live streamnya dari Tanpa Ragi, itu kesaksian dari Ibu Maya. Ada seorang bapak juga, Badrun namanya, yang menanyakan Ibu Maya soal itu. Jadi Bu Maya benar, kalau emang si siapa namanya Badrun ya, Badrun ini bisa dengar gitu. Oke, semua Muslim mengatakan, oh kita mengimani, kita percaya, menghormati Yesus. Dan Bu Maya bilang, menghormatinya dengan seperti apa? Cara seperti apa? Karena memang di dalam Kristen, kata iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Ada tindakan nyata. Kalau engkau menghormati, respect itu harus dikasih lihat gitu. Tetapi kan yang ada sekarang ini itu hanya di mulut. Dan ini yang dibilang benar, kalau itu terjadi di Eropa, itu mereka mencoba mengkamuflase gitu loh. Islam yang sebenarnya, karena saat ini di Eropa, di West Country ya gitu ya, ini sedang bergejolak hal-hal seperti ini, dan mereka mau mencoba menetralisir, membuat Islam atau mengsugarcoated Islam itu baik gitu loh. Cuman sayangnya memang kayak di Indonesia kita nggak bisa bebas berbicara gitu ya mengenai ini. Syukur juga untuk apologis yang dari West Country ini atau kayak Paul Zhang yang sekarang ada di Eropa, mereka bisa bebas berbicara, tapi bukan maksudnya untuk mengutuk atau mengkecam, tapi menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu memang menyakitkan, terutama mereka dicekok ini dari sejak baby, gitu ya. Jadi begitu kita keluar bertumbuh dan mendengar hal ini, tidak pernah diceritakan oleh guru-guru mereka di sekolah, di pengajian, mereka akan shock. Dan saya bersyukur untuk teknologi yang ada saat ini di sosial media. Orang bisa semua informasi mereka bisa dapatkan. Dan ini adalah kesempatan buat para apologis Kristen, walaupun di Indonesia tidak bisa, tapi percaya Tuhan punya caranya sendiri, akan memakai anak-anaknya, akan memakai umatnya untuk menyatakan kebenaran. Karena Tuhan bilang, siapa yang bisa menahan dia? Kalau memang dia sudah membuka pintu, siapa yang akan menutup? Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan aku? Jadi memang perlu diluruskan. Kalau memang itu salah, tidak sesuai, jangan kita juga main pakai comot ilmu cocok logi. Untuk apa tujuannya? Kebenaran itu harus dinyatakan. Kalau memang benar-benar salah gitu. Supaya generasi muda, bahkan juga yang generasi tua, banyak yang nggak tahu soal ini. Dan saya setuju sekali, apalagi kalian punya latar belakang dari teologi ya. Boleh tulis dengan Didit ya, sekali-sekali misalnya kasih membahas satu topik yang memang dimasalahkan oleh para mualaf, kemudian dengan apa sih yang dari apa dalam bahasa Ibrani artinya kitab aslinya itu mengatakan apa, konteksnya apa dan tentang apa. Saya pikir itu baik sekali. Saya sendiri masih belajar loh. Jadi sangat tertarik sekali ya. Ya itu aja kali ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Salam untuk keluarga di rumah. Ya. Padang Tuhan. Dan saya tetap berdoa untuk kalian berdua. Amin.
Oke, shalom. Shalom. Oke. Shalom Mas Roy. Halo. Halo Mas. Ivana. Didi. Ivana. Ya. Kenapa? Tolong pinjamkan papi power bank dong. Ya. Mas Didi. Yo, lanjut Mas. Oke, silakan perkenalkan diri mungkin. Nama saya Teguh, saya dari Bandung ya. Ya. Saya mengikuti channelnya Mas Luit, Mas Didi gitu. Ini bagus banget gitu untuk apa ya? Saat ini harusnya ya teman-teman Kristen ataupun Katolik itu harusnya sudah mulai belajar tentang sejarah dari kekristenan itu sendiri, supaya kebanyakan mereka yang keluar itu kelihatannya mereka kurang paham dengan sejarah gitu kan. Apalagi enaknya di kekristenan itu bisa di cross check dengan sejarah, nggak bisa dipungkiri lah gitu. Tadi satu hal yang menarik dari Mas Didit juga tentang Isa dengan Yesus, apakah orang yang sama atau berbeda. Saya rasa udah jelas ini orang yang berbeda kalau menurut saya sih ya. Apa namanya, bedanya gini, kalau kita lihat dari Al-Quran dan dari Alkitab, zamannya saja sudah berbeda gitu. Kalau di Al-Quran tadi sudah jelas bahwa Isa selalu bin Maryam ya, Ibnu Maryam ya. Kemudian apa namanya, Miriam ini selalu bintinya adalah binti Amran atau Imron gitu kan. Kalau kita lihat dari sejarahnya, zamannya itu adalah 1500 tahun sebelum Masehi, sedangkan Yesus sendiri lahir pada saat awal Masehi kan, abad pertama gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di sejarahnya juga, sejarah penyaliban Yesus, apakah mungkin Isa itu dijatuhi hukuman mati atau akan disalibkan walaupun nantinya akan diserupakan gitu ya. Kita lihat di 1500 tahun ke belakang itu belum ada hukuman salib karena bangsa Israel waktu itu kan masih ada di tanah Mesir ya, masih dijajah, bukan dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir gitu kan. Itu aja sih. Betul sekali, beda zaman lah istilahnya. Beda zaman gitu, saya sepakat gitu. Iya, betul. Zaman, makanya kalau beda zaman nggak mungkin orangnya sama gitu. Iya nggak? Iya. Nyasar tadi itu. Iya. Itu saja Mas. Itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak masukannya. Shalom, salam kenal. Ya, terima kasih banyak. Salam kenal. Salam kenal Bang Luis dan Mas Didi. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Halo. Halo, shalom, selamat malam. Selamat malam. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Halo, selamat malam. Saya ikuti videonya Mas Didit sama juga Bang Luis. Saya tertarik yang perdebatan sama Nandar terakhir itu. Saya kira itu harus dikejar itu si Nandar tuh. Saya kira bahasa Yunani sama Ibraninya itu aja. Sebenarnya hafalan itu. Betul. Saya kira kemarin itu pukulan telat itu. Suruh dia baca bahasa Yunani nggak bisa dia akhirnya kan. Ya. Terus akhirnya bilang baru belajar. Dia bilang baru belajar kan. Sebelumnya kan sebelum Bang Luis itu kan dia nantang pendeta-pendeta, tahu bahasa Yunani nggak? Iya. Tahu bahasa Ibrani nggak? Kan sama Bang Luis langsung KO dia itu. Kalau dibilang tuh langsung pukulannya itu maegeri ya, kalau di karate itu langsung jatuh dia. Kalau saya nonton, saya ikuti soalnya. Kalau nanti misalnya berdebat dengan dia, saya kira kan pemahaman bahasa Yunani sama Ibrani Mas Didit sama juga Bang Luis itu kan bagus. Kejar dia di situ aja. Iya. Misalnya ajak berdebat lagi. Karena pendeta-pendeta pada ditantang sebelumnya itu. Bisa nggak bahasa Yunani Ibrani? Ya memang. Sekarang sudah tidak berani lagi tantang begitu. Iya, sepertinya. Ketahuan. Sama Bang Luis kan sempat tuh waktu awal kan sempat bilang bisa nggak bahasa Yunani. Bang Luis kan nggak bilang bisa, saya bisa gitu. Bilang ya silakan aja. Jadi dia pikir kan, wah ini nggak bisa juga nih. Ternyata bisa kan.
kalah dia benaran tuh, saya tuh tertawa Bang Luis pas waktu itu, wah ini kena benar nih kayak gitu. Intinya Tapi ya mudah-mudahan dia makin percaya Tuhan lah, tahu kebenaran. Iya. Yang penting kan ini gitu. Tapi Saya saya terus sudah tidak doakan mau dia. debat lagi kok. iya. Tapi dia pendebat yang bagus dia. Artinya dia pertahankan idenya, terus dia berusaha nyerang. Dia pendebat yang bagus, tapi ya kalau mau bilang pengetahuannya ya bukan dangkal lagi, dangkal sekali sebenarnya gitu. Di sini Iya. saya lihat dari para pendebat-pendebat yang para di mualaf channel dan sebagainya, mereka itu sebenarnya pendakwa dengan menganut paham itu, katakanlah ketidakbenaran terus-menerus sampai kebohongan terus-menerus sampai kebohongan itu menjadi kebenaran. Jadi mereka nggak peduli. Contohnya seperti Yahya Waloni ya. Saya dari GKI loh di tanah Papua. Itu kan sudah ada klarifikasi, itu nggak ada pendeta GKI namanya Yahya Waloni gitu kan. Iya, apalagi betul. di sekolah tinggi yang ada di sekolah tinggi Kristen ya, yang ada Universitas UKIP ya, UKIP Sorong itu, nggak ada namanya dosen itu, doktor itu yang namanya Yahya Waloni, nggak ada. Sampai kan Pak Pendeta Esra Soru sampai ke sana kan. Tapi ya itu tetap laris itu, karena ya itu prinsip ya kebohongan itu dikatakan sampai kebohongan itu jadi kebenaran gitu. Ya, jadi nggak peduli kita mau klarifikasi seperti apa, tapi saya menaruh apresiasi terhadap apa yang Bang Luis dan juga Mas Didit lakukan, yaitu melakukan apologet. Saya kira rasul-rasul juga melakukan hal yang sama. Penyesatan Tuhan itu kan Yesus pun dari awal, ya, dari awal berdirinya gereja kan ya banyak penyesatan ya, ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu. Iya betul. Iya. Ya, rasul-rasul juga di dalam surat-suratnya itu, apalagi Rasul Paulus berapologetnya kenceng banget di surat-suratnya itu. Iya benar. Makanya memang ya ini cara Tuhan pakai juga, karena ya, tidak semua orang Kristen itu tahu dan paham tentang teologi ya, apalagi pahami bahasa asli. Saya kira yang dilakukan Bang Didit, Mas Didit sama Bang Luis itu memberkati sekali. Kita yang pemuda yang kita lihat tuh, ada yang bisa membelah iman kita, itu kita PD-nya itu, wah berarti ya kita inilah gitu ya. Ada marah sih kalau iman kita kan dilecehkan gitu, tapi ya kita lihat ya kita mau marah ya mau gimana ya, kita harus kan melakukan pembelaan. Saya kira yang dilakukan itu benar banget. Jadi saya terima kasih sebenarnya untuk Bang Didit juga sama Mas Didit sama dengan Bang Luis yang udah melakukan apologet. Saya doakan ya Tuhan berkati lah pelayanannya. Saya nonton terus setiap video baru pasti nonton. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Oke teman-teman, mungkin nggak semua ya kita masukin, tapi setidaknya kalau ada mungkin pertanyaan untuk tema kita ya, kalau bisa masuk ke tema kita. Karena beberapa kali kan saran ya, tapi ya bagus lah, bersyukur ada yang masuk. Mungkin bisa to the point supaya waktu kita nggak terlalu lama. Saya kasih waktu mungkin 3 menit ya untuk bertanya ya Mas ya, atau sampaikan apapun itu ya. Iya, itu berapa orang lagi kita? Masih banyak ya Mas. Oke, silakan perkenalkan dan langsung pertanyaan. Shalom. Shalom. Halo. Sepertinya sinyalnya nggak bagus. Iya, nggak dengar suaranya. Kita ganti. Halo. Halo ya. Ya. Shalom. Silakan perkenalkan diri pertanyaan. Ya, nama saya Marv. Saya mau bertanya tentang ada saya pernah mendengarkan gininya. Kalau memang Kristenan itu benar ya, saya mau bertanya. Katanya ada kitab Korintus itu katanya ada 1-3 Korintus gitu kan. Tapi ada yang 1 yang hilang dan itu tidak masuk jadinya ke dalam kanon Perjanjian Baru itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang kemarin itu yang saya ikutin dengan Nandar itu kayaknya belum dijelaskan dengan Bang Luis dengan sangat dengan sangat jelas tentang kenapa kayaknya lebih baik untuk dijelaskan lebih jelas lagi kenapa kalau ketika Roh Kudus itu dianggap sebagai Tuhan dan dia mengajar itu memang ajarannya itu berbeda benar gitu kan, ajarannya setiap gereja itu benar memiliki ajaran, tapi kan kenapa berbeda-beda gitu loh. Contoh
kita lihat kayak misalnya gereja Katolik itu bisa pecah dengan Protestan, itu kenapa pengajaran itu bisa berbeda sekali sehingga siapa ya waktu itu, Martin Luther ya kalau nggak salah, Martin Luther itu dia memilih untuk pisah dari gereja itu. Kenapa gitu? Kenapa? Apakah pemisahan antara Kristen dan Katolik itu juga berdasarkan Roh Kudus atau tidak gitu loh? Kalau misalnya sampai berdasarkan Roh Kudus berarti kan ada yang salah, yang salah satunya salah gitu kan? Gitu kan? Ya itu aja sih. Makasih. Ya, Mas Didit mau jawab kah? Mas Luis dulu. Wah, tadi dia sebut nama Mas Luis ini. Oh ya, oke. Jadi karena ajarannya kan beda-beda. Artinya begini, Tuhan Yesus kan sudah bilang pasti akan ada penyesat dari dalam, nggak dari luar gitu. Kalau Roh Kudus ajarannya itu sebenarnya sama, pasti sama gitu. Kenapa kok banyak aliran? Ya aliran itu ada karena kadang-kadang menekankan sesuatu. Jadi misalnya gini, core-nya ya kayak gereja Katolik itu nggak cuma satu loh Mas. Katolik itu banyak banget. Dan mula-mula itu sebenarnya sejarah mula-mula itu namanya semua Katolik gitu loh. Karena Katolik kan artinya ya, menyeluruh gitu, keseluruhan. Gereja yang ada Katolik karismatik, ada Katolik Ortodoks. Nah, permasalahan Martin Luther ini dengan Katolik Roma sebenarnya yang paling pokok ya. Kenapa? Karena yaitu ada 99 tesis di situ yang sebenarnya pengajarannya sudah sinkritisme dengan filsafat-filsafat Romawi pada waktu itu. Jadi itu namanya teologi skolastika kalau tahu. Nah, jadi bercampur. Jadi kayak mau masuk ke surga itu mesti pakai surat penebusan dosa, indulgensia. Terus indulgensia dan lain sebagainya. Karena keselamatan itu hanya ada dalam Yesus ya. Itu di dalam Alkitab begitu. Tapi karena pengajarannya udah menyimpang, nah itulah sebenarnya Martin Luther dia protes untuk kembali lagi back to the Bible. Makanya sebenarnya kalau dibilang aliran Kristen itu banyak, mungkin penekanannya. Yang penting bukan core-nya ya. Core-nya itu artinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab firman Tuhan. Selama masih dua ini kita masih satu, walaupun berbeda penekanan. Karismatik menekankan karisma, karunia roh. Pantekosta menekankan pimpinan Roh Kudus. Nah, itu hanya penekanan, tetapi bukan berbeda aliran yang artinya kita berbeda juru selamat dan Tuhan. Enggak. Juru selamat dan Tuhan satu. Kristen itu satu saja. Juru selamatnya Tuhan Yesus aja gitu. Kenapa ada aliran yang berbeda? Ya karena penekanannya aja gitu. Tapi kalau sudah jauh itu namanya tadi heresi bidat, itu yang kita harus perangi gitu. Kalau menurut saya begitu. Kalau Roh Kudus mengajarnya ya sama, Roh Kudus ngajarin kita. Mas Didit kalau prinsip saya asal gereja itu masih mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya tidak masalah di situnya. Dan asal teologinya tidak menyimpang dari kebenaran Alkitab. Ya, saya setuju dengan yang Mas Luis tadi. Nah, kalau masalah 2 Korintus tadi gimana Mas Luis? Yang 3 Korintus ya, tambahan kitab Korintus. Enggak ada. Setahu saya sih, nggak tahu Mas Didit bagaimana. Setahu saya yang ada itu tambahan kitab Daniel, Mas. Tambahan kitab Daniel itu tidak masuk di dalam kanon Alkitab, tapi itu termasuk di Deuterokanonika. Kita orang Protestan tidak mengakui Deuterokanonika itu sebagai kanon, tapi kanon kedua. Jadi, tapi saudara-saudara kita dari Katolik dan juga Ortodoks itu masih mengakuinya untuk kitab-kitab ini, kitab Deuterokanonika, misalnya Yesus bin Sidrak, kitab Makabe, nah seperti itu. Kalau saya sendiri ditanya, apakah kamu menolak kitab-kitab itu? Saya enggak menolak. Nah, ada kitab-kitab ini Deuterokanonika ini ada yang menceritakan tentang masa intertestamental atau intertestamentum. Jadi di masa ini selama 400 tahun Allah tidak berfirman kepada umatnya. Jadi 400 tahun sampai Yesus lahir itu Allah tidak berfirman kepada umatnya. Nah, untuk kita tahu masa 400 tahun tadi dari mana gitu ya, dari kitab-kitab itu seperti kitab Makabe gitu kan, tentang sejarah pemberontakan itu Makabe gitu. Nah, kita harus baca di situ. Saya sendiri nggak anti dengan. Tapi kalau yang 3 Korintus itu tadi saya nggak pernah dengar, Mas. Soalnya katanya itu juga termasuk dalam Apokrifa Perjanjian Baru sih, tapi sebenarnya saya pernah dengar seorang pendeta khotbah bahwa katanya yang ketiga itu pokoknya
kalau nggak salah pokoknya dari salah satu itu 3 itu satunya hilang, jadi cuma ada 1 Korintus dan 2 Korintus sih. Nah terus kalau masalah gitu kan mungkin nanti bisa diserang juga oleh agama sepupu kita gitu kan. Nah tapi juga aku pernah dengar kalau agama sepupu kita juga bahkan ada banyak aliran. Atau di mana bahwa si Al-Quran itu juga pernah dimakan oleh kambing atau gimana gitu. Saya juga kurang tahu itu. Saya nggak berani masuk ke sana, itu urusan mereka. Itu biar mereka saja yang membahas. Kalaupun saya tahu kisah itu bukan ranah kita untuk menceritakannya. Bukan ranah kita. Mas. Nah, mengenai Roh Kudus yang mengajar tadi, Mas, di dalam Lukas 12 ayat 12 itu dibilang, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, ayatnya udah jelas Roh Kudus mengajar gitu di dalam Lukas ini juga. Tuhan Yesus yang bilang. Jadi sebenarnya kemarin kalau pakai ayat ini juga sudah hancur lebur itu, Om Nandar itu. Cuman saya mau fokus kemarin kejar di statementnya, karena kalau lompat-lompat ngikutin dia nanti nggak fokus, malah nggak jelas nanti. Gitu sebenarnya. Sebenarnya ada ayat ini, Roh Kudus mengajar itu ada. Saya juga sebenarnya kemarin itu kepikiran dengan yang 1 Korintus 12 ya kalau salah, yang tentang karunia-karunia roh itu yang ya berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Orang diberikan karunia A, yang satunya B, jadi berbeda-beda gitu kan ya. Tergantung Roh Kudus itu memberikan apa gitu. Tapi bagus, maksudnya pertanyaan Mas bagus, artinya kita tekankan bahwa perbedaan di dalam Kristen itu selama masih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab adalah firman Tuhan, kita masih satu aliran. Kita masih satu aliran, walaupun beda penekanan. Mungkin karismatik lebih ke roh karunia roh, penyembuhan, bahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi masih satu koridor, satu jalan kita itu. Nggak beda. Tapi kalau sudah menentang kayak saksi Yehova itu sudah menentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu bukan Kristen itu, saksi Yehova, bidat, heresi itu. Itu, Mas. Mungkin ada juga ya, Mas Didit, silakan. Ada juga kan seperti Mas Luis juga meluruskan pendeta-pendeta di Kristen juga kan, waktu itu saya lihat juga gencar itu. Karena saya juga melihat bahwa itu memang tidak alkitabiah, tidak berdasarkan Alkitab ya. Jadi kalau kita berteologi ya jangan pernah keluar dari konteks Alkitab. Maka karena ada yang bilang kan kalau nggak memberi persepuluhan nggak masuk surga. Jelas itu sudah salah itu, fatal itu. Ya, soalnya saya juga banyak dengan teman-teman dari agama sepupu gitu kan, itu banyak bertanya-tanya kepada saya juga gitu kan. Ya jadi banyak pertanyaan sebetulnya kalau bisa. Ya, betul itu tadi Mas, Korintus itu tepat itu. Ayat itu dipakai itu tepat sekali. Ya, yang satu roh tapi memberikan karunia ke beda-beda orang dengan beda-beda. Betul. Jadi aliran-aliran yang ada selama masih percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab firman Tuhan, yaitu hanya perbedaan penekanan. Karunianya beda tetapi saling melengkapi sebenarnya. Nggak harus berkelahi sebenarnya. Tetap satu koridor gitu. Mungkin itu aja Mas. Masih ada yang lain. Ya, terima kasih banyak. Salam kenal. Shalom. Mungkin kita ambil 2 orang lagi, Kak Mas? Ya, 1 atau 2 orang lagi lah. Ini sudah malam kan? Ini sudah malam sekali soalnya. Lain kali kan masih ada waktu kita live lagi. Ya, maafkan yang lain. Mungkin saya pilih 1. 2 lagi lah. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Pak, suaranya nggak kedengaran. Halo? Sinyal suaranya mantul-mantul kayak gresek-gresek gitu. Suaranya nggak jelas, Pak. Suara. Oke, nanti dulu yang lain dulu. Halo. Halo, selamat malam Mas Luis. Selamat malam, Pak. Ya, ini perkenalkan Pak Salman dari Papua, Merauke, Pak. Wah, salam dari Indonesia paling timur. Ya, salam Bapak. Siap. Salam juga untuk Mas Yudi. Saya selalu mengikuti video-video yang terbaru, saya selalu ikuti. Pada malam hari saya sampaikan terima kasih Mas Luis. Kemarin pertarungan yang cukup sengit dan si Nandar sudah KO itu menurut saya itu. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin masukkan ke Mas Luis
untuk sang debater, jangan ditanggapin dan tidak usah sang debater itu. Ya. Saya mau sampaikan bahwa dia itu hanya comot-comot saja, tidak berdasar itu. Kita ini sekolah teologi juga dan kita tahu mana pengajaran yang benar, kajian-kajiannya yang benar. Alkitab itu tidak bisa langsung dibaca dan mentah-mentah ditelan, tidak bisa. Harus melalui kajian-kajian yang tepat. Oleh karena itu, terima kasih Mas Louis. Saya saran kalau ada pendeta-pendeta, pengajar-pengajar yang pengajarannya salah, jangan ragu untuk diluruskan. Dan kalau perlu katakan mereka sesat begitu. Biar Pak Muri Wali aja itu, Pak. Oh, betul, 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 Pak. Ya saya sangat berterima kasih kemarin, saya puas sekali, Pak. Ya, saya puas sekali waktu dengan Nandar itu. Dia itu gak bisa macam-macam dia. Gak bisa. Memang waktu pertama kali dia tanya, bisa nggak bahasa Ibrani? Saya pura-pura nggak bisa sebenarnya, Pak. Terus dia sudah pengumuman, weh, Louis kalah. Oh, tunggu. Saya tahu Mas Louis, kalau soal, apalagi mau bicara soal Yunani, saya tahu kamu akan kena batunya, dan itu dia dipermalukan oleh Tuhan Allah itu dengan lewat Mas Louis. Iya, begitu lah. Yang penting istilahnya dia sudah dengar kebenaran lah. Tujuan saya cuma itu. Kalaupun diajak lagi debat, saya nggak mau sebenarnya. Betul, Pak, betul. Dan memang rupanya Mas Louis sudah tahu karakternya. Dan step by step yang Mas Louis mainkan itu luar biasa. Semacam seorang penyidik begitu. Mas Louis hebat, saya akui. Memang, ya diikuti dia. Jadi ada waktu di mana ya saya, oke lah, anggaplah begini. Tapi ternyata Mas Louis punya step untuk melangkah 2 langkah luar biasa kemarin itu. Terus ya, ini Mas, mungkin saya masukkan barangkali pernah ikuti videonya pendeta Budi Sutoto itu. Siapa itu yang pendeta siapa tuh? Hendy Sutoto. Oh. Pendeta Hendy Sutoto, Pak. Mas Louis. Oh iya, sudah. Ya, kayaknya Mas Yudi sudah pernah luruskan juga kan? Kayaknya Mas Yudi. Iya. Kayaknya Mas Yudi sudah pernah luruskan juga ya. Terima kasih. Sudah. Awal-awal saya sempat telepon dia. Iya, saya telepon dia lewat WA juga. Wah, saya berantem sama dia lewat WA waktu itu. Itu bukan Kristen dia itu, Pak. Jadi dia untuk salah itu. Betul. Saya tahu persis. Kita juga tahu mana pengajaran yang benar. Pokoknya Mas Louis dan Mas Yudit lanjut terus. Tuhan memakai kalian berdua untuk menyatakan kebenaran. Amin. Mungkin kami hanya bisa subscribe saja, bisa mendukung channel biar berkembang begitu. Tidak ada hal yang bisa kami lakukan untuk Mas berdua dan apologet yang lain. Ya, mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Saya puas sekali waktu lawan Nandar itu. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Salam Bapak, Tuhan berkati. Satu lagi ya, Mas ya? Ya, satu lagi lah. Itu. Udah lapar aku. Silakan Pak. Selamat malam. Kan suara saya. Ya, salam Pak. Halo. Ya, selamat malam. Belum. Saya Martin dari Pulau Buru. Pulau Buru. Ambon. Maluku ya. Saya mau tanya gini aja, satu aja. Yesus kan Yesus atau Isa mungkin pribadinya itu kan jalan satu-satunya menuju Bapa ya. Betul, Yohanes 14 ayat 6. Hanya melewati dia. Tapi saya pernah dapat pemahaman bahwa walaupun bukan Kristen juga bisa masuk ke ini. Walaupun bukan pengikut Kristus juga bisa masuk surga. Ini artinya, Bapak pernah dengar? Iya, artinya. Atau imannya kan, Bapak ini? Saya mengimani itu juga sih. Karena ya bagaimana kalau orang yang belum kenal Kristus, kalau orang yang lahir sebelum Kristus, kan kasihan juga. Juga saudara-saudara Muslim kita yang juga orang baik, tapi dia nggak percaya sama Kristus, apakah nggak bisa masuk surga? Jadi saya pikir Tuhan karena dia pengadil, nanti terakhir dia akan mengadili kita, dia akan mengadili secara adil karena dia Tuhan. Kalau dia mengadili hanya orang Kristen saja yang masuk, saya pikir Tuhan Yesus nggak adil. Mungkin bisa di apa ya?
biar ada juga dijelaskan secara teologi ya, mungkin saya juga bukan dalam teologi ya, cuma itu saja yang saya ingin tahu. Bisa dijelaskan, terima kasih. Oke Pak. Jadi begini, Mas Didit, silakan. Kalau menurut saya sih gini sih, makanya kalau dari apa yang saya ditanyakan oleh Bapak tadi itu makanya akhirnya banyak orang beranggapan Tuhan kita sama. Intinya ke sana ya Pak ya. Nah, maka dalam agama yang lain pun juga ada keselamatan gitu. Kalau Tuhan itu jahat, Tuhan itu adil, terlalu buru-buru bagi kita untuk menghakimi Tuhan bahwa Tuhan itu jahat. Terlalu dini bagi kita untuk menjustifikasi Tuhan bahwa di dalam kemahakuasaan Tuhan itu Tuhan pilih kasih antara orang yang satu dan yang lain. Jadi seperti itu. Saya percaya bahwa keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah. Tuhan yang menentukan siapa yang akan selamat, Tuhan yang siapa yang tidak selamat. Masalah yang lain ya kita ciptaan, jangan menghakimi pencipta kita yang agung. Jadi jangan kita juga menjustifikasi Tuhan seperti itu. Nah, bagaimana kalau di dalam Alkitab kita, Pak, keselamatan yang final itu hanya di dalam Yesus. Pak Yohanes 14 ayat 6 itu kan sudah jelas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan ini sebenarnya ajaran Yesus ini kan sudah, Yesus itu kan datang, kabar baik ini kan hanya sudah untuk semua orang gitu loh Pak. Siapa yang mau menerimanya, dia yang akan diselamatkan. Siapa yang menolak, ya sudah. Nah, seperti itu. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan keselamatan ini untuk semua orang. Nah, ada yang pertanyaan lagi lah, bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Yesus lahir? Ya, keselamatan itu hanya, sekali lagi, hanya hak prerogatif Allah, hanya Allah yang menentukannya. Kalau sebelum Yesus kan, barang siapa yang percaya kepada Allah Israel, kepada Yahweh, kepada Tuhan, dia yang akan selamatkan. Makanya ada umat pilihan gitu kan, di dalam perjanjian lama itu. Kalau Bapak melihat seperti itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana pandangan Mas Luis tentang hal ini. Tapi gini, pandangan saya bahwa Yesus itu tidak ada, kata-katanya tidak ada jalan yang melalui dia, yang tidak melalui dia sampai kepada Bapa. Artinya karena dia juga dipercaya sebagai pengadil, ya itu jalan, dia jalannya lewat dia. Mau yang Kristen, tidak Kristen, Islam, lewat Yesus. Ya, gini Pak, bagi saya juga. Gitu loh. Iya, bagi gini. Jadi kita gini, saya cuma mau mencoba, apakah Yesus itu adil nanti dalam saat dia akan melakukan pengadilannya? Tetap kita kan juga mau Tuhan kita itu hebat. Saya mengimani itu, tapi maksudnya betulkah dia adil? Ini harus dicoba, dites, betul nggak? Seandainya dia lakukan pengadilan seperti apa yang dikatakan adil, jadi versi manusia ya, kita bicara semampu kita. Kalau kita bisa terima itu, berarti dia betul-betul adil. Kalau dia hanya sebatas yang percaya sama dia atau orang Kristen saja, itu kurang adil menurut saya gitu. Dia bukan Tuhan berarti, tapi kalau dia bisa mengadil seadil lagi sebagai Tuhan, berarti dia Tuhan. Nah, maksud saya bagaimana dia mengadil? Saya pikir, saya yakin juga ada orang baik, ada orang yang baik ya, yang cuma dia tidak mengenal saja, tidak sampai firman Tuhan sampai ke telinga dia, tapi dia baik. Tapi pada suatu saat pengadilan dia akan berhadapan sama Yesus. Bagaimana orang baik ini? Apakah dia tidak akan masuk ke dalam rumah kerajaan surga? Tidak ada yang memberitakan Yesus kepada dia. Nah, ini saya mau kasus, jadi harusnya kita bicara universal. Yesus itu bisa diterima oleh semua orang. Kita yakin itu. Dan bagaimana cara dia gitu. Nah, itu yang saya, apakah ada pemahaman di kita, di Kristen itu tentang masalah pengadilan yang akan dilakukan oleh Yesus. Seperti itu mungkin. Saya jelaskan mungkin. Jadi begini Pak, kalau di dalam kekristenan itu memang teolog kita ada 3 ya. Teolog reformasi itu ada 3. Kalau pandangan Bapak itu lebih cenderung ke Zwingli, kalau Bapak tahu. Kan ada Calvin, Martin Luther, Zwingli ya. Zwingli ini nanti pada akhirnya mempengaruhi satu teologi yang lebih kita kenal sebagai hyper grace.
Hyper grace itu Tuhan nggak tega lah kalau hukum semua manusia di muka bumi ini. Nah, itu teologi cenderungnya ke situ, dan itu ada kait mengait nanti sama namanya pluralisme agama. Pluralisme agama artinya di semua agama itu ada juru selamatnya masing-masing, keselamatan masing-masing. Tetapi di dalam Kristen itu lebih ke eksklusif. Yang artinya Kristen tuh dalam arti bukan agama ya Pak. Tadi pagi saya khotbah mengenai Kristen sejati. Kristen sejati itu bukan Kristen tuh agama. Kristen artinya followers Jesus gitu. Jadi semua yang mengikuti Yesus, yang percaya Yesus, ya dia Kristen. Kalau di KTP-nya Muslim, di KTP-nya mungkin Buddha ataupun Hindu, tetapi kalau hatinya dia percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dia yang diselamatkan gitu. Mengenai orang sebelum Yesus datang bagaimana? Kalau orang Israel jelas ya, imannya tuh ke depan. Mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang menyelamatkan mereka. Tetapi bagi mereka yang belum terjangkau gimana? Ada orang baik misalnya di pedalaman Papua, tetapi mereka belum mengenal tentang Tuhan Yesus, misalnya bagaimana? Nah, kalau sejauh itu saya tidak berani menjudge, oh dia ke neraka, dia ke surga. Itu Tuhan yang memiliki hak atas itu. Tetapi sejauh yang dinyatakan Tuhan kepada kita, ya Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepada Yesus, dia hidup kekal, yang tidak percaya, ya dia tidak. Mengenai Yesus sebagai pengadil, Yesus sebagai pengadil artinya keadilannya itu juga dituangkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 ya, bagaimana Yesus adalah advokat gitu. Advokat artinya pengantara atau parakletos di dalam bahasa Yunani-nya itu. Artinya apa? Yesus itu selain dia jadi hakim, dia juga pengacaranya. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus nanti juga akan dibela oleh Yesus ketika diadili oleh Yesus sendiri gitu. Yang artinya barang siapa percaya kepadanya ya lolos. Oh, dia sudah percaya sama saya, dia pasti akan selamat. Nah, orang sebaik apapun Pak, dia mau perbuatannya baik kayak apapun, kalau dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya rasa dalam Alkitab jelas dikatakan dia tidak selamat gitu. Karena jalan satu-satunya Yesus. Bukan jalannya melalui perbuatan baik, melalui amal ibadah, tidak ada. Jalannya hanya melalui Yesus Kristus. Itu pandangan dari Alkitab yang selama ini saya percaya dan imani. Saya rasa Mas Didi juga setuju lah sama saya. Ya, saya setuju. Karena Yesus itu untuk semua orang. Ya, Yesus untuk semua orang, Pak. Betul. Mas saya kan berpikir juga bahwa kita ambil contoh orang penjahat yang disalib bersama-sama dia itu. Dia tidak beriman, cuma dia tahu saja bahwa ini orang tidak bersalah. Tapi Tuhan Yesus akan ingatkan saya saja. Tapi seluruh hidupnya dia buat jahat itu. Betul Pak. Memang di akhir hidupnya dia percaya. Ya artinya kalau ini kan bicara bukan masalah timbangan, tapi Yesus tuh adil sekali, walaupun jahat juga orang bisa masuk. Nah, yang saya pikir, karena dia pengadil, berarti dia sudah mengadili. Tapi kalau dia mau kasih masuk, ya sudah, tidak menyalahi Alkitab sendiri, tidak menyalahi firman Tuhan. Itu melalui saya yang masukkan dia. Orang yang tidak mengenal saya mau masukkan melewat saya tidak menyalahi Alkitab juga. Itu pemikiran saya seperti itu. Artinya dia adil. Siapa saja yang pada saat hari penghakiman akan diadili, dia kenal Yesus atau tidak, begitu berhadapan, dia bebas memasukkan ke dalam surga. Karena apa? Lewat saya, memang harus lewat saya, lewat Yesus untuk masuk ke dalam surga. Jadi saya pikir kita bisa menjelaskan juga, itulah Tuhan kita gitu. Tuhan kita itu betul-betul adil. Jadi dia disebut Tuhan karena dia betul adil gitu. Bukan manusia, Rin. Kenapa? Pengakuan kita dia adalah Tuhan. Salah satunya itu gitu. Salah satunya dia mengadili dengan benar. Kata-katanya ya dan amin. Artinya saya bilang lewat saya, semua lewat saya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat saya. Ya itu pembuktiannya. Pada saat dia mengadili, mau kenal saya, mau kenal Yesus kah tidak, mau jahat kah, mau baik kah, prerogatif saya akan memasukkan melewat saya. Jadi kan tidak menyalahi dengan firman-Nya juga. Mungkin saya pikir seperti itulah. Mungkin makasih Pak. Terima kasih Pak. Kita ganti ya. Oke.
Ya, Tuhan berkati, Pak. Terakhir, Mas. Saya rasa cukup, Mas Luis. Udah malam. Terakhir. Oh, cukup. Masih ada lagi. Terakhir lah. Ya. To the point, ya. Mas ya. Oke, Terima kasih, Mas. Untuk waktunya ya. Dengar suara saya, Mas? Dengar. Ya, dengar. Oke, ya. Jadi saya langsung to the point dengan pertanyaan apakah Isa dan Yesus itu sama? Jawaban saya sama maunya. Saya ulang ya. Jawaban saya sama maunya. Terbukti nih. Ya, maunya. Terbukti nih. Kalau kita lihat kalender, Mas, itu memang ada kalender itu kan kelahiran Yesus itu tertulis hari Natal libur. Tapi yang dua itu kan misalnya kematian bukan Yesus di situ, Isa Al-Masih, ya kan? Ya. Waktu kenaikan juga gitu. Kenaikan Isa Al-Masih itu kan libur, ya kan? Artinya apa? Ya. Indonesia mengakui. Halo? Wah, hilang. Hilang sinyal ini. Halo. Di Al-Quran. Itu kalau menurut Indonesia. Karena kan kita gunakan kan kalender Indonesia ini kan. Jadi Isa Al-Masih yang di kalender Indonesia itu sama dengan Alkitab. Bukan sama dengan yang ada di Al-Quran. Terus sekarang begini. Berkaitan dengan pengajaran tentang Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, kalau menurut saya ini, itu maunya sama dengan Yesus yang ada di Alkitab. Itu maunya. Tetapi saya mempunyai pemikiran bahwa sebenarnya manusia itu mereka-rekakan sesuatu untuk menyamakan dengan Yesus yang di Alkitab. Bukan hanya manusia. Mungkin iblis itu mereka-rekakan sesuatu untuk menyamakan tokoh yang ada di Alkitab. Tetapi Pak, bukan saya ngomong loh ya, Pak ya. Akhirnya terbongkar. Akhirnya terbongkar. Kan gitu. Ya. Artinya terbongkar adalah ceritanya jadi berbeda banget. Lain, ya. Artinya berbeda banget. Oleh sebab itu, kalau saya secara pribadi, saya percaya dengan Isa Al-Masih yang ada di kalender Indonesia atau yang sesuai Alkitab. Kristus yang ada dalam Alkitab, tapi tidak percaya dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Itu. Terima kasih Mas Luit. Itu aja. Terima kasih. Wah, mantap, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Oke, teman-teman, karena waktunya udah terlalu lama banget, kita jumpa lagi minggu depan mungkin ya Mas Didit ya. Kalau Mas Didit nggak sibuk, kita live lagi, kita bahas tema yang lain. Yang jelas untuk teman-teman siapkan pertanyaan aja lah. Kalau bisa saya jawab, kami jawab, ya dijawab. Kalau nggak bisa ya nanti kita minta tolong sama Pak Isra Soru atau Pak Muriwali lah untuk jawab toh, Mas. Senior harus. Beliau lebih senior dari kita ya. Salam hormat, suhu. Oke, itu aja Mas Didit. Salam buat keluarga di rumah. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil di sana. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga Mas Luis. Salam juga buat istri di rumah. Terima kasih juga buat yang sudah nonton. Tuhan Yesus memberkati. Ya.